Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 161, Tempat Tinggal Kelas Superior. Baiklah, katanya. Aturan Sekte Nebula adalah seperti itu, dan Xia Qingchen tidak punya cara untuk memaksa Master Pavilion dari berbagai pavilion klasik. Maka, ia memperoleh 3 buku. Selain itu, ada juga 3 bintang seukuran ibu jari dengan ukiran nama Xia Qingchen di atasnya. Kamu dapat menggunakan bintangmu untuk pergi ke aula bintang surgawi untuk menukar barang yang kamu butuhkan. Mengingat Xia Qingchen adalah seorang murid yang belum memasuki sekte tersebut, penguasa pavilion dengan sabar membimbingnya. Anda baru saja memasuki sekte saya, jadi saya sarankan Anda menggunakan 3 bintang untuk menukar tempat tinggal yang nyaman. Sekte Nebula akan menyediakan akomodasi gratis untuk semua murid baru. Namun, tempat tinggal seperti itu sangatlah biasa. Tempat tinggal yang ditukar dengan bintang tidak hanya lebih nyaman, tetapi yang lebih penting, semuanya dibangun di daerah yang kaya akan ki spiritual. Efek bercocok tanam di sana beberapa kali lebih baik daripada bercocok tanam di tempat tinggal biasa. Tugas terpenting bagi seorang murid yang telah lama berkultivasi di sekte tersebut adalah mendapatkan tempat tinggal yang baik. Baiklah, aku pergi sekarang. Xia Qingchen sangat jelas tentang pentingnya tempat untuk bercocok tanam. Tentu saja, ini adalah prioritas utamanya. Master Menara mengangguk, sering datang ke sini di masa depan. Saya tidak bisa membantu Anda dengan hal lain, tapi jika Anda ingin meminjam sesuatu, ucapkan saja. Mungkinkah suatu kebetulan bahwa Xia Qingchen diam-diam menulis seluruh bukunya? Mungkinkah dia kebetulan hanya memahami buku yang satu ini? Tentu saja tidak. Penguasa pavilion dapat melihat betapa tak terduganya Xia Qingchen dan memiliki niat untuk mengikatnya. Di masa depan, jika pavilion kitab suci yang tak terhitung jumlahnya memiliki kebutuhan, mereka mungkin dapat meminta bantuannya. Kata-katanya mengejutkan 9 murid. Bukankah ini berarti di masa depan, Xia Qingchen akan bisa meminjam teknik bela diri apapun yang dia inginkan? Sayangnya mereka harus bekerja keras selama beberapa tahun sebelum mendapat kesempatan untuk dipromosikan berdasarkan kualifikasinya. Xia Qingchen, sebaliknya, mampu meminjam dan membaca teknik bela diri di menara klasik yang tak terhitung jumlahnya hampir tanpa batas, mengembangkan apapun yang dia inginkan. Oh, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Sejujurnya, selain buku sejarah keempat God King Wuchen, tidak ada satupun di menara kitab suci yang tak terhitung jumlahnya yang dibutuhkan Xia Qingchen. Adapun teknik seni bela diri, mungkin tidak ada satupun yang bisa dia lihat. Bagi Xia Qingchen, hak istimewa khusus yang diberikan oleh banyak sekali master balai kitab suci tidak ada nilainya. Itu sama sekali tidak berguna. Ekspresinya, sebaliknya, membuat murid-murid itu terdorong untuk menjadi gila. Mengapa nada suara Xia Qingchen terdengar seolah-olah dia membencinya? Hei, memasuki menara Wanjing adalah tujuan yang telah kita perjuangkan selama bertahun-tahun. Ini adalah titik balik penting dalam hidup kita. Sikap seperti apa itu? Tidak bisakah Anda menunjukkan sedikit rasa hormat pada menara klasik yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan sedikit rasa hormat pada cita-cita kita? Mereka berdua manusia, jadi bagaimana perbedaannya bisa begitu besar? Saudara muda Xia, izinkan saya menemani Anda ke aula bintang surgawi. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Aku akan pergi juga. Saya kenal kakak senior Liu dari aula bintang surgawi. Dia mungkin bisa membantumu dalam pertukaran itu. Kedelapan murid itu berjalan dan mengelilinginya, berbicara satu sama lain dengan cara yang sangat akrab. Mereka semua adalah murid tingkat menengah yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Biasanya, mereka tidak akan memperhatikan murid-murid awal. Sekarang, dia bersikap sopan kepada murid kecil yang bahkan belum masuk sekte tersebut. Jika orang luar melihat ini, mereka mungkin akan tercengang. Karena mereka sangat memahami bahwa Xia Qingchen adalah harta karun. Yup, harta karun yang tidak akan pernah bisa digali. Jika dia bersedia membantu, apakah sulit mendapatkan beberapa teknik seni bela diri yang kuat untuk mereka kembangkan? Hanya orang bodoh yang mau menyia-nyiakan kesempatan sebesar ini. Xia Qingchen sangat kesal. Saat dia hendak menolak, sebuah teriakan jelas terdengar. Kalian semua, mundurlah. Mari kita lihat apa yang telah kamu lakukan. 8 orang yang mengelilingi Xia Qingchen seperti tikus yang melihat kucing. Mereka semua mengecilkan leher mereka dan memberi jalan padanya. Xia Qingchen mengalihkan pandangannya ke samping. Itu adalah wanita berbaju kuning muda. Saat dia berjalan mendekat,
kedelapan murid itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras, mata mereka penuh rasa hormat. Saya seorang murid tingkat menengah yang berpengalaman, Li Ruxue. Aku minta maaf telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Suara Li Ruxue juga indah, dan dia membungkuk sedikit untuk menyampaikan permintaan maafnya. Saya baik-baik saja, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Li Ruxue memandang kedelapan muridnya dan berkata, "Aii dari kalian, kembalilah dan berkultivasi. Juga, jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini." "Ya, kakak senior Li." "Baiklah, kakak senior Li." 8 dari mereka pergi dengan kesal, menunjukkan rasa hormat yang ekstrim kepada Li Ruxue. Hanya ada satu perbedaan kata antara murid perantara dan murid perantara yang berpengalaman. Namun status mereka seperti langit dan bumi. Setelah mereka pergi, Li Ruxue tersenyum. "Adik laki-laki belum diuji. Kebetulan saya mengenal Yuan Chaohui, yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Anda dan ujian di masa depan. Dia dilatih olehku, jadi dia bisa dianggap setengah muridku. Apakah Anda memerlukan saya untuk memintanya menjaga Anda selama penilaian?" Petik 1. Status Yuan Chaohui sama dengan 8 murid itu. Di depan Li Ruxue, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bersikap hormat. Memintanya untuk menjaga Xia Qingchen selama ujian adalah sesuatu yang bisa dilakukan Li Ruxue hanya dengan satu kata. "Aku harus merepotkanmu, tapi aku ingin mengandalkan diriku sendiri untuk penilaiannya." Xia Qingchen membalas senyuman terima kasihnya. Ia yakin dengan kekuatannya, lulus ujian masuk bukanlah masalah. Li Ruxue tidak marah karena ditolak. Dia menjentikkan rambut di dahinya dan berkata, "Senang sekali kamu begitu percaya diri, kakak muda. Namun perlu Anda perhatikan bahwa metode penilaian kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Penilaian dibagi menjadi 2 putaran. Yang pertama adalah ujian kultivasi dan yang kedua adalah ujian potensi. Babak pertama baik-baik saja, tetapi sebaiknya Anda melakukan yang terbaik di babak kedua. Ujian ini akan menentukan nasibmu." Ekspresi Xia Qingchen tenang saat mendengar ini. Terima kasih banyak. Dia tidak perlu mengetahui isi tesnya. Selama dia kuat, segala bentuk ujian tidak akan menjadi masalah. "Baiklah, kalau begitu aku doakan semoga kakak muda beruntung." Li Ruxue sedikit tidak berdaya. Tampaknya tidak mudah untuk membantu murid baru ini. "Akhir-akhir ini aku sibuk dengan sesuatu, jadi aku mungkin tidak bisa datang dan menyemangatimu di hari penilaian. Ketika saya selesai dengan pekerjaan saya harap Anda akan memberi saya kehormatan dan datang ke kediaman saya untuk mengobrol." Li Ruxue mengundang. Wanita ini telah berulang kali menunjukkan niat baik padanya, dan Xia Qingchen tidak bisa selalu menolaknya. "Kami akan berbicara ketika kami punya waktu." Dia tidak menemui jalan buntu. Li Ruxue tersenyum puas dan membungkuk. "Aku masih harus membantu Tower Lord mengatur buku-bukunya, jadi aku tidak akan mengantarmu keluar, saudara muda." "Oke, selamat tinggal." Xia Qingchen berbalik dan pergi ke aula bintang surgawi. Matahari sudah terbenam, dan langit mulai gelap. Ketika Xia Qingchen memasuki aula bintang surgawi, orang-orang di dalam sudah bersiap untuk pulang dan beristirahat. Ada 10 loket di aula, masing-masing bertanggung jawab untuk pertukaran satu barang. "Aku akan menukarnya dengan tempat tinggal." Xia Qingchen dengan cepat berjalan ke kantor pertukaran tempat tinggal dan dengan cepat menukar tempat tinggal sebelum orang yang bertanggung jawab di konter pergi beristirahat. Wanita itu juga seorang murid sekte tersebut. Untuk mendapatkan lebih banyak bintang, dia datang ke sini untuk menjadi penanggung jawab konter. "Lihat dirimu sendiri. Dia sedang terburu-buru untuk pulang dan beristirahat, jadi tentu saja dia tidak terlalu antusias." Dia bahkan tidak melirik ke arah Xia Qingchen dan mendorong sosok ke arahnya dengan ekspresi kosong. Ada pengenalan berbagai tingkat tempat tinggal dan jumlah bintang yang dibutuhkan untuk setiap tingkat. Esensi spiritual di tempat tinggal kelas rendah 3 kali lipat dari dunia luar. Tingkat konsentrasi esensi spiritual ini sangat jarang terjadi di Kadipaten Bunga Surgawi. Namun, di Sekte Nebula, itu hanyalah tempat tinggal kelas rendah. Esensi spiritual di kediaman kelas menengah 5 kali lipat dari dunia luar. Esensi spiritual di kediaman kelas atas 7 kali lipat dari dunia luar. 7 kali. Orang hanya bisa membayangkan betapa cepatnya kecepatan kultivasinya dengan esensi Qi yang begitu padat. Namun, jumlah bintang yang dibutuhkan untuk tempat tinggal kelas atas benar-benar menakutkan. Itu membutuhkan total 30 bintang. Hanya murid tingkat lanjut yang bisa mendapatkan begitu banyak bintang. Tempat tinggal kelas menengah membutuhkan 10 bintang.
Hunian kelas bawah membutuhkan hunian bintang 3. Jumlah bintang yang dimilikinya hanya cukup untuk tinggal di kediaman kelas rendah. Ketika wanita di konter melihat Xia Qingchen membaca buku itu dengan cermat, dia merasa cemas karena dia terburu-buru untuk pulang. Ketika mereka melihat wajah muda Xia Qingchen, mereka tahu bahwa dia adalah murid baru. Tidak mungkin ada bintang di tangannya. Paling-paling, dia ada di sini untuk memahami tempat tinggalnya. Sangat mustahil baginya untuk membelinya. Masih ada lagi di sisi berlawanan. Kata-kata wanita itu penuh dengan urgensi. Mendengar ini, Xia Qingchen membalik formulir itu. Seperti yang diharapkan, ada tempat tinggal khusus di belakang. Bab 162, menilai pelat perunggu. Hanya ada 8 orang, dan semuanya kelas atas. Masing-masing memiliki nama sendiri, seperti villa pegunungan atau halaman. Esensi Qi di dalam 10 kali lebih padat daripada di luar. Jika dia bisa menggabungkan, catatan abadi surga yang melahap, Xia Qingchen dan obat rahasia, badak giok, dengan waktu 1,5 bulan, dia akan mampu menerobos ke tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah dan mencapai yang lebih besar, tahap konstelasi. Xia Qingchen mau tak mau tergerak. Di seluruh Lingnan, seseorang bahkan mungkin tidak dapat menemukan 10 tanah berkah budidaya serupa. Namun, harganya ternyata sangat mahal. Harganya 100 bintang. Bahkan murid tingkat lanjut pun tidak mampu membelinya. Xia Qingchen hanyalah seorang bintang 3, dan dia jauh dari mampu menandinginya. Namun, jarang sekali dia menemukan tempat tinggal, jadi tentu saja dia tidak bisa menyerah begitu saja. Pertama-tama aku akan menukar bintangnya. Selama seseorang memberikan kontribusi, mereka dapat menukarnya dengan bintang. Selain itu, dapat ditukarkan di konter manapun di aula bintang surgawi. Xia Qingchen memegang sebuah benda di tangannya. Tidak diketahui kontribusi apa yang akan diberikan kepada Sekte Nebula. Bisakah kamu tidak membuang waktuku? Kalian murid baru benar-benar menyebalkan. Murid perempuan itu kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin. Ketika murid biasa melihat 100 bintang, mereka akan pergi dengan kesal. Xia Qingchen, sebaliknya, berpura-pura tenang dengan wajah datar dan bahkan berpura-pura serius ingin menukar bintang untuk membeli tempat tinggal superior. Murid perempuan itu mencibir dalam hatinya pada pendatang baru yang mencoba mencari jalan keluar dari situasi memalukan ini. Seorang pemula berani memikirkan tentang Xing. Dalam mimpimu, wanita itu tidak ingin lagi membuang waktu bersama Xia Qingchen. Xia Qingchen melirik murid perempuan itu. Dia seharusnya hanya menjadi tokoh tingkat rendah di Sekte Nebula. Segala penderitaan dan penderitaan yang dialaminya selama bertahun-tahun tidak membuatnya bersimpati kepada para pemula yang juga berada di bawah. Sebaliknya, dia merasa jijik. Ini adalah kesedihan dari karakter kecil. Visinya selalu luas, dan dia ditakdirkan untuk tidak pernah tumbuh dewasa. Hati Xia Qingchen tidak goyah sama sekali. Dia sudah melihat terlalu banyak orang serupa dan sudah lama mati rasa terhadap mereka. Dia mengeluarkan piring perunggu berbentuk pedang dari arhat berjubah merah dan meletakkannya di atas meja. Berapa banyak bintang ini? Kekuatan hantu arhat itu mendekati posisi bintang kecil, dan dia juga berasal dari bulan gelap. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Xia Qingchen harus diberi penghargaan karena telah menyingkirkannya, bukan? Berapa jumlah yang cukup untuk ditukar dengan poin bintang? Namun, dia tidak yakin berapa banyak yang bisa dia tukarkan. Aku berkata, bisakah kamu berhenti? Murid perempuan itu bahkan tidak melihat ke piring perunggu berbentuk pedang. Dia berkata dengan tidak sabar, kamu seorang pemula, namun kamu tidak memikirkan bagaimana cara meningkatkan kekuatanmu. Sebaliknya, Anda pamer kemana-mana. Apakah kamu layak menerima harapan orang tuamu? Dia lebih suka menceramahinya dengan alasan daripada melihat hal-hal di atas meja. Ekspresi Xia Qingchen tenang saat dia diam-diam menyimpan piring perunggu berbentuk pedang itu. Dia berbalik dan pergi ke konter penukaran pil di sebelahnya. Melihat dia pergi, murid perempuan itu melanjutkan ke Jaber, orang macam apa dia? Kenapa dia harus mengatakan yang sebenarnya sebelum dia mau pergi? Xia Qingchen menutup telinga dan pergi ke konter di samping. Orang yang bertanggung jawab di konter adalah seorang gadis muda berusia sekitar 19 tahun. Mungkin dia baru saja mengambil alih posisi itu, jadi dia terlihat sedikit malu. Berbeda dengan orang lain yang bertanggung jawab di konter, mereka semua berkemas dan pulang. Dia masih bertahan, berharap dia cukup beruntung bisa bertemu tamu terakhir hari itu. Ketika dia melihat Xia Qingchen ditegur dengan sangat buruk, dia merasa simpati padanya.
Dia merendahkan suaranya dan berkata, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kakak senior Chen selalu seperti itu. Dalam beberapa hari terakhir, dia secara pribadi melihat beberapa murid baru tercekik oleh kata-kata dingin kakak senior Chen. Namun, Xia Qingchen lah yang paling dimarahi dengan kejam. Saya baik-baik saja, izinkan saya bertanya dulu, kata Xia Qingchen dengan tenang, bisakah orang yang membunuh penduduk bulan kegelapan ditukar dengan bintang? Petik 1. Gadis itu mengangguk, tentu saja. Membunuh pembunuh bulan gelap adalah salah satu hadiah tertinggi. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan formulir yang dia gambar sendiri dan berkata, membunuh orang dengan posisi berbeda di bulan gelap akan memberimu bintang yang berbeda. Xia Qingchen menoleh. Penduduk bulan gelap, dari rendah hingga tinggi, dibagi menjadi 4 jenis. Mereka adalah murid yang melolong bulan, penegak neraka, hantu arhat, dan kekejian yang abadi. Murid bulan yang melolong berada di tahap tengah dari tahap konstelasi utama. Iblis neraka berada pada tahap akhir dari tahap konstelasi utama. Tingkat budidaya hantu arhat yang paling rendah adalah tingkat termasyur ke-9 dari tahap konstelasi utama, dan mereka umumnya berada pada tahap konstelasi kecil. Adapun kekejian abadi, dia berada di level bintang menengah ke atas. Tentu saja status bulan gelap terbagi menjadi lebih dari 4 kategori. Namun, prajurit bulan gelap di atas mereka terlalu kuat. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dibunuh oleh murid Sekte Nebula. Di antara mereka, membunuh murid Moonhole akan memberinya 10 bintang. Membunuh orang neraka akan memberinya 30 bintang. Jika dia membunuh hantu arhat, dia akan mendapat 100 bintang. Adapun kekejian yang abadi, dia akan mendapatkan 1000 bintang. 100 bintang. Xia Qingchen tercengang. Nilainya lebih tinggi dari yang diharapkan. Dia tidak menyia-nyiakan seluruh lumpur dan anak panah pegas satu daunnya. Itu sepadan. Adik laki-laki, tidak mudah membunuh orang dari bulan kegelapan. Anda sebaiknya berkultivasi terlebih dahulu. Gadis muda itu menutup mulutnya dan terkekeh. Dia merasa pertanyaan Xia Qingchen terlalu jauh. Membunuh orang-orang di bulan kegelapan, ya dewa, itu adalah sesuatu yang hanya berani direncanakan oleh murid perantara ke atas. Harus dikatakan bahwa junior di depannya ini benar-benar berpandangan jauh ke depan. Yang mengejutkannya, Xia Qingchen mengeluarkan piring perunggu berbentuk pedang dan meletakkannya di hadapannya. Anda bisa memeriksanya. Gadis muda itu meraihnya dengan rasa ingin tahu dan bergumam, apa ini? Ini cukup berat. Bagaimanapun, dia masih terlalu berpengalaman dan tidak bisa mengenalinya secara sekilas. Baru setelah dia melihat dua kata, bulan gelap, dia berseru kaget, token identitas bulan gelap. Aula bintang surgawi saat ini kosong. Teriakan terkejut ini tentu saja menarik perhatian orang lain. Kakak senior Chen menoleh dan memarahi, ada apa ini? Dia melirik ke arah Xia Qingchen dan berbicara kepada wanita muda itu, jika kamu tidak mengerti, tanyakan lebih banyak. Jangan bicara omong kosong. Murid baru mampu membunuh seseorang dari bulan gelap. Kamu tidak boleh bercanda seperti ini. Pada akhirnya, adik perempuan junior masih terlalu berpengalaman dan tidak memiliki akal sehat. Gadis muda itu langsung merasa bersalah. Dia belum pernah melihat tanda bulan gelap sebelumnya, jadi dia tidak yakin. Dia memegangnya di tangannya dan melihatnya berulang kali. Bagian depan token itu bertuliskan, bulan gelap. Di sisi lain, ada Hongku. Setelah melihatnya lama sekali, dia tidak bisa mengambil keputusan. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan nada meminta maaf, adik laki-laki, bisakah kamu menunggu sebentar? Aku akan bertanya pada manajernya. Setiap konter memiliki seorang manajer. Namun, penjaga toko sedang sibuk dan akan memberikan tugas kepada para murid untuk mengurus konter. Dia akan menangani hal-hal penting. Para murid hanya dapat meminta instruksi kepada manajer dalam situasi penting. Sekarang gadis muda itu tidak bisa mengambil keputusan, dia hanya bisa mencari penjaga toko. Sesegera mungkin, Xia Qingchen berbicara dengan sabar. Sikap wanita muda itu tidak buruk, jadi dia bersedia memberinya kesempatan. Yang terakhir segera melarikan diri dengan wajah merah dan pergi ke kedalaman aula bintang surgawi. Di aula samping, 10 penjaga toko di konter sedang berdiskusi di aula. Murid tingkat menengah dan rendah telah membawa kembali murid terpilih satu demi satu. Kami harus memberi mereka hadiah bintang secepatnya sesuai dengan kualitas murid yang kami bawa kembali. Benar, masalah ini akhirnya berakhir. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu tersibuk bagi aula bintang surgawi. Satu demi satu, murid tingkat menengah dan rendah diperintahkan untuk membawa kembali murid baru.
Mereka sibuk membantu mereka menukar bintang, dan baru berhenti baru-baru ini. Orang dengan bintang hadiah tertinggi seharusnya adalah murid pedang ke-18, Zhang Ziyue, kan? Dia membawa kembali murid dokter abadi itu, Saitian. Hehe, sulit mengatakannya. Apakah kamu lupa bahwa bulan mutiara juga datang kembali? Bulan mutiara diselamatkan di tengah jalan. Belum dapat dipastikan siapa yang membawanya kembali. Saat mereka sedang berdiskusi, gadis muda itu berlari keluar aula dengan wajah merah. Melihat banyaknya pemilik toko yang berdiskusi, Gui, kamu tidak berani masuk. Manajer Yang, murid di kontermu ada di sini. Seorang penjaga toko berjanggut memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Dia bertanggung jawab atas kediaman tersebut, jadi dia berada dalam hubungan kompetitif dengan manajer Yang bertanggung jawab atas konter pil spiritual dan obat-obatan. Manajer yang melihat keluar dan merasa marah. Murid baru ini sungguh mengecewakan. Dia telah membuat beberapa lelucon baru-baru ini. Suatu saat, dia menilai kontribusi 1 bintang menjadi kontribusi bintang 3, dan hampir menimbulkan kekacauan. Sekarang dia berlari dengan ekspresi cemas, kemungkinan besar dia menemui masalah. Wajah manajer yang lesu saat dia melambaikan tangannya dengan sedikit sakit kepala. Datang dan bicara. Jika bukan karena gadis itu berasal dari pangkat seorang duke yang sama dengannya dan dianggap berasal dari kampung halaman yang sama dengannya, dia tidak akan repot-repot merawatnya. Apa yang terjadi lagi? Manajer yang menghela nafas tanpa daya. Gadis muda itu menundukkan kepalanya, bibirnya menggeliat saat dia berkata dengan malu. Saya memiliki sesuatu yang tidak dapat saya nilai, jadi saya ingin Anda memeriksanya. Mendengar ini, sekelompok pemilik toko tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Bukankah manajer yang menemukan masalah bagi dirinya sendiri dengan menemukan orang seperti itu yang menjaga konter? Bab 163, bagaimana situasinya? Kita harus tahu bahwa jumlah bintang yang ditukarkan di konter pada akhirnya akan mempengaruhi hadiah dari penjaga toko. Misalnya, di konter, seseorang dapat menukar 100 bintang dalam setahun, dan manajer akan menerima hadiah yang sesuai. Semakin sedikit bintang yang dia tukarkan, semakin sedikit pula hadiahnya. Jika nilainya lebih rendah dari nilai tertentu, sekte akan menganggap mereka tidak bertanggung jawab dan menghukum mereka. Dia telah menukar kurang dari 30 bintang di konter obat mujarab dan sudah berada di posisi terbawah. Salah satu alasannya adalah karena keterbatasan penglihatan gadis itu. Kadang-kadang, ketika orang lain datang untuk menukar bintang, matanya tidak cukup tajam dan dia tidak bisa menilai jumlah kontribusinya, sehingga dia direnggut oleh konter lain. Kejadian serupa sudah terjadi beberapa kali. Serahkan, manajer yang berkata dengan lemah. Gadis muda itu dengan malu-malu menyerahkannya sambil berkata, penjaga toko, silakan lihat. Ini pertama kalinya aku melihatnya, jadi aku tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Penjaga toko yang mengambilnya dan merasa dingin dan berat. Dia mengangkat matanya dan melihat benda di telapak tangannya. Namun, saat dia melihatnya, alisnya bergetar hebat. Piring perunggu berbentuk pedang. Para pemilik toko di dekatnya menoleh dan tercengang. Mustahil. Ini seharusnya menjadi tanda dari hantu bulan gelap Arhat. Penjaga toko berjanggut itu bahkan lebih terkejut lagi, itu tidak mungkin. Hantu Arhat hidup menyendiri dan jarang keluar. Sulit sekali menemukannya, apalagi memburunya. Namun, ketika dia mendekat untuk memeriksa pelat perunggu berbentuk pedang itu, dia terdiam. Itu karena itu adalah hal yang nyata, tanpa kepalsuan. Pemilik toko lainnya terkejut dan datang untuk menonton. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat dengan mudah mengetahui bahwa pelat perunggu berbentuk pedang itu asli. Itu benar-benar tanda identitas dari hantu Arhat. Manajer yang juga berdiri, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia membalik token itu, memperlihatkan dua kata, Hongku, di belakangnya. Itu Arhat Hongku. Astaga, sebenarnya orang ini. Arhat Pahit Merah menduduki peringkat terendah di antara para Arhat hantu, namun reputasinya yang ganas tidak kalah dengan para Arhat hantu yang berperingkat lebih tinggi. Ini karena Arhat yang menderita merah tidak bisa membunuh dan metodenya sangat kejam. Dia telah membunuh banyak murid Sekte Nebula dan terdaftar sebagai salah satu dari 10 Arhat hantu yang harus dimusnahkan. Namun, hantu Arhat muncul dan menghilang secara tidak terduga. Selama bertahun-tahun, belum lagi membunuhnya, dia bahkan tidak bisa mengetahui jejaknya. Siapa sangka token identitasnya tiba-tiba dikirimkan. Token identitas hantu Arhat setara dengan nyawanya, dan dia tidak akan pernah kehilangannya sampai hidupnya berakhir.
Fakta bahwa token itu ada di sini hanya berarti satu hal. Arhat merah yang menderita telah dihancurkan. Huang Ying-er, murid tingkat lanjut mana yang mengirimkan token identitas ini? Saya ingin berkunjung secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih, kata manajer yang dengan hormat. Murid tingkat lanjut itu bersedia menukarkan tokennya di konternya, ini adalah bantuan besar. Huang Ying-er sedikit pemalu dan berkata dengan lemah, dia baru berusia 18 tahun, dia seharusnya tidak menjadi murid tingkat lanjut. Sebagian besar murid tingkat lanjut berusia 26 atau 27 tahun. Bahkan ada yang usianya hampir 30 tahun. Pada usia 18 tahun, dia jelas bukan murid tingkat lanjut. 18. Manajer yang dan yang lainnya semuanya tercengang. Huang Ying-er terdiam ketika dia ditatap oleh pemilik toko dengan tatapan bertanya-tanya, umurku 18 tahun. Aku tidak pandai membaca, tapi aku tidak mungkin salah mengira usia seseorang, bukan? Petik 1. Sambil memegang piring perunggu berbentuk pedang, manajer yang berkata, ayo pergi dan lihat. Penatua berjanggut itu iri dan penasaran, jadi dia mengikutinya. Para tetua lainnya terkejut. Membunuh hantu Arhat pada usia 18 tahun. Ini terlalu dibuat-buat. Aula bintang surgawi. Xia Qingchen menutup matanya dan menunggu di depan konter. Kakak senior Chen buru-buru mengemasi barang-barangnya dan berkata, pemula, saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Gadis konyol itu sudah pergi bertanya kepada penjaga toko. Jika masalahnya meledak, Anda tidak akan bisa pergi meskipun Anda menginginkannya. Dia mencibir di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa Xia Qingchen hanya memberinya jalan keluar. Dia tidak menyangka pada akhirnya dia akan berani membuat manajer khawatir. Para pemilik toko itu telah menjadi anggota sekte tersebut selama bertahun-tahun. Mengganggu mereka tanpa alasan tidak akan berakhir baik. Xia Qingchen menutup telinga. Dia merasa hanya membuang-buang waktu untuk mengatakan sesuatu kepada orang seperti itu. Melihat bahwa dia telah menutup telinga terhadap kata-katanya, kakak senior Chen mencibir, nasihat yang baik itu keras di telinga dan baik untuk dilaksanakan. Bagaimanapun, saya sudah menasihati Anda sebelumnya, jadi jangan menyesal nanti. Saat mereka sedang berbicara, sekelompok besar orang keluar dari halaman belakang aula bintang surgawi. Mereka semua adalah pemilik toko yang biasanya hidup menyendiri. Orang-orang yang bertanggung jawab di berbagai konter semuanya terkejut. Mereka semua berdiri dan pergi menyambut pemilik toko mereka masing-masing. Kakak senior Chen terkejut. Dia buru-buru meletakkan barang-barang di atas meja dan dengan hormat melangkah maju untuk menyambutnya. Salam, penjaga toko Zhou. Penjaga toko berjanggut adalah orang yang bertanggung jawab atas konter di kediaman, penjaga toko Zhou. Dia diam-diam mendecakkan lidahnya. Apa yang sedang terjadi? Xia Qingchen sebenarnya telah membuat khawatir semua pemilik toko dengan membawa barang palsu untuk diklaim kredit. Dia melirik Xia Qingchen dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan pemula ini. Namun, kalimat pertama manajer yang membuat kakak senior Chen membeku di tempatnya. Kaulah yang membunuh hantu Arhat Hongku. Manajer yang menilai Xia Qingchen dengan wajah penuh keheranan. Dia benar-benar berumur 18 tahun. Pemilik toko lainnya juga tercengang, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Kakak senior Chen tertegun dan tergagap, hantu Arhat. Dia membunuh mereka. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikan orang seperti dia. Xia Qingchen mengangguk acuh tak acuh. Ya, apakah Anda memerlukan konfirmasi? Petik 2. Manajer yang menggelengkan kepalanya, bukti membunuh Dark Moon adalah tanda identitasnya. Kami hanya mengenali tokennya, bukan orangnya. Untuk menghindari perselisihan, Balai Bintang Surgawi hanya mengenali token identitas. Dengan cara ini, setelah orang-orang bulan kegelapan meninggal, siapapun yang mendapat token akan mendapat pujian. Xia Qingchen memegang tanda kepahitan merah di tangannya dan tidak perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut. Oke, kalau tidak ada masalah, kirimkan aku bintangnya. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Penjaga toko yang mengangguk dan memberinya 100 bintang. Dia kemudian mengeluarkan buku catatan yang dimiliki setiap penjaga toko, dan sambil tersenyum, dia menuliskan pukulan berat. Tanggal 13 bulan keempat tahun kelima. Murid Xia Qingchen telah membunuh Arhat Pahit Merah Bulan Gelap. Tukarkan dengan hadiah 100 bintang di konter kediaman saya. Penghitung awalnya berada di bawah, tetapi setelah pertukaran ini, ia melonjak ke posisi pertama. Terima kasih telah mempercayai konter ini. Dia penuh senyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Xia Qingchen tersenyum, orang yang bertanggung jawab di konter Anda lah yang menerima saya dengan sabar. Itu sebabnya saya memilih konter Anda. Anda harus berterima kasih padanya. Manajer yang terkejut dan berbalik memuji Huang Yinger, penampilan Anda sangat bagus. Sebagai hadiah misi, saya akan menghadiahi Anda bintang tambahan. Mendengar ini, Huang Yinger sangat terkejut hingga dia melompat dan mengucapkan terima kasih. Banyak orang yang bertanggung jawab atas konter di aula semuanya iri dan cemburu. Mengapa mereka tidak seberuntung itu? Kakak senior Chen memiliki ekspresi yang paling rumit. Dia setengah cemburu, setengah menyesal, setengah malu. Penjaga toko Zhou menghela nafas. Dia tidak lagi berpikir untuk meremehkan penjaga toko Yang. Dikatakan bahwa orang bodoh punya kekayaannya sendiri. Huang Yinger telah menyebabkan banyak masalah, namun pada akhirnya, dia mendapatkan pelanggan besar. Dia sungguh beruntung. Melihat ekspresi rumit di wajah kakak senior Chen, dia mengira dia sedang kesal. Dia berjalan mendekat dan menepuk pundaknya, menghiburnya, Runzi, tidak apa-apa. Inilah yang layak diterima orang lain. Anda tidak bisa memaksanya. Saya sangat percaya pada kemampuan Anda. Jangan berkecil hati karena kegagalan sesaat. Chen Runzi mengangguk dengan perasaan bersalah, jantungnya berdebar seperti drum. Pada saat ini, setelah mendapatkan cukup bintang, Xia Qingchen datang ke hadapan Chen Runzi dan menempatkan 100 bintang di depannya. Apakah sekarang cukup? Bisakah Anda membeli tempat tinggal kelas superior? Penjaga toko Zhou terkejut. Mengapa sepertinya mereka berdua tidak memiliki hubungan yang baik? Bab 164, aku tidak mampu memanfaatkanmu. Selain itu, sepertinya Xia Qingchen datang ke sini untuk membeli tempat tinggal sejak awal. Hanya karena dia tidak memiliki cukup bintang maka dia pergi ke konter lain untuk menukar bintang. Hanya saja mengapa Xia Qingchen tidak melakukan penukaran di konternya? Kenapa dia malah pergi ke konter sebelah? Penjaga toko Zhou sedikit tidak senang dan mencela, murid ini, karena Anda membeli barang-barang yang saya butuhkan di konter saya, dan kemudian pergi ke konter lain untuk menukar bintang, apakah Anda sengaja mempersulitnya? Mata Xia Qingchen tampak tenang. Dia tidak berniat bersikap kalkulatif dengan Chen Runzi. Tidak ada seorang pun yang tidak sepadan dengan waktunya. Namun, penjaga toko Zhou tidak tahu apa-apa dan salah mengira bahwa Xia Qingchen lah yang salah. Dia tentu saja harus menjelaskan dengan jelas. Tadinya saya akan memberikan piring perunggu berbentuk pedang ini kepada orang yang bertanggung jawab di konter Anda, tapi dia suka menceramahi saya. Dia lebih suka menceramahiku karena tidak tahu apa-apa daripada melihat piring perunggu ini. Meski aku tidak peduli dengan hal-hal sepele, aku tidak punya kebiasaan menempelkan wajahku yang hangat ke pantat yang dingin. Pada awalnya, Xia Qingchen menyerahkannya kepada Chen Runzi untuk dinilai dan ditukar di konternya. Chen Runzi, apakah itu benar? Wajah penjaga toko Zhou memerah karena marah. Dia sudah bisa merasakan tatapan mengejek dari 9 pemilik toko lainnya. Uang sebesar itu sebenarnya diberikan kepada pesaingnya oleh Chen Runzi, yang sangat dia banggakan. Sungguh ironi yang luar biasa. Hati Chen Runzi mencelos saat dia menjelaskan, bukan seperti itu. Saya tidak mengatakan apapun. Itu adalah harga dirinya yang salah memahami kata-kataku. Kebanggaan. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan tidak ingin membuang-buang napas untuk menjelaskan. Dia kemudian berkata kepada penjaga toko Zhou, anggap saja saya salah. Saya membeli tempat tinggal superior sekarang. Apakah ada masalah? Petik 1. Wajah penjaga toko Zhou gelap seperti air. Dia menekan amarahnya. Lalu, dia menamparnya. Namun, orang yang menggambarnya bukanlah Xia Qingchen. Chen Runzi lah yang berada di belakangnya. Dengan suara yang tajam, bekas telapak tangan merah muncul di wajah Chen Runzi. Riasan wajahnya turun seperti salju halus, membuat wajahnya setengah merah dan setengah pucat. Penjaga toko Zhou, aku sungguh. Diam. Penjaga toko Zhou berbalik dan menatapnya. Matanya sebesar lonceng tembaga. Menurutmu aku mudah dibodohi? Jika sikapnya normal, apakah Xia Qingchen akan lari ke konter lain? Apakah dia tidak menganggapnya merepotkan? Terlebih lagi, dari perkataan dan tindakan Xia Qingchen, dia sepertinya bukan seseorang yang memiliki harga diri yang berlebihan. Bisa dibayangkan bahwa Chen Runzi pasti telah menindas fakta bahwa Xia Qingchen adalah murid baru dan dengan sengaja memberinya sikap buruk. Siapa tahu, dia mungkin akan berbicara dingin padanya. Saat itulah dia pergi dengan marah. Sekarang, dia masih berpura-pura menjadi inosen untuk menipu Mem. Enyah.
Orang tua ini tidak mampu menggunakan orang sepertimu. Penjaga toko Zhou dengan marah menegur. Ekspresi Chen Runzi menjadi pahit. Dia telah bekerja keras selama 2,5 bulan. Dalam setengah bulan lagi, dia akan bisa menyelesaikan misi balasan ini dan mendapatkan bintang miliknya. Tapi semuanya hilang dalam sekejap. Dia menutupi wajahnya dan meninggalkan aula bintang surgawi dengan marah dan benci. Dia tidak yakin. Dia tidak mau. Seorang pemula sebenarnya telah menyebabkan dia kehilangan bintang. Penjaga toko Zhou dipenuhi amarah dan kebencian. Dia berbalik dan menatap Xia Qingchen dengan tatapan minta maaf. Orang tua ini tidak tahu cara memanfaatkan orang dan telah mempersulitmu. Saya minta maaf. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, tidak apa-apa. Saya tidak akan kehilangan apapun. Bisakah saya menukar tempat tinggal kelas superior sekarang? Petik 2. Tentu saja, penjaga toko Zhou berkata sambil tersenyum. Pihak lain memiliki cukup banyak bintang, sehingga dia dapat menukarnya sesuai keinginannya. Sebagai manajer, dia tidak bisa menghentikannya. Oleh karena itu, Xia Qingchen memilih tempat tinggal bernama Rumah Tingsui. Selama dia berhasil lulus ujian masuk dan menjadi murid resmi, dia bisa mulai pindah. Rumah Tingsui. Setelah melihat bahwa Xia Qingchen telah memilih ruangan ini, sedikit kecanggungan muncul di wajah manajer Zhou. Alis Xia Qingchen terangkat. Dari 8 hunian kelas super, hanya rumah Tingsui yang kosong. Tidak, kamu hanya perlu memiliki bintang. Hanya saja pesaing di rumah Tingsui banyak. Jika Anda bersikeras memilih tempat ini, Anda mungkin akan mendapat masalah di kemudian hari. Petunjuk penjaga toko Zhou sudah sangat jelas. Hanya murid senior tingkat lanjut yang bisa tinggal di kediaman superior. Rumah Tingsui telah lama menjadi sasaran murid berpengalaman, tetapi untuk sementara waktu mereka kekurangan bintang untuk dibeli. Jika Xia Qingchen membeli tempat ini, dia pasti akan diperhatikan oleh murid tingkat lanjut itu di masa depan. Tidak apa-apa, Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Ada aturan di Sekte Nebula. Bagaimana murid tingkat lanjut itu bisa melanggar peraturan dan melakukan sesuatu padanya? Baiklah, katanya. Penjaga toko Zhou tidak berusaha menghentikannya. Karena Xia Qingchen bisa mendapatkan tanda identitas kepahitan merah arhat, kemungkinan besar dia bukanlah karakter yang sederhana. Dia mungkin memiliki latar belakang yang dalam. Dia mungkin tidak takut pada murid tingkat lanjut itu. Oleh karena itu, Xia Qingchen berhasil mendapatkan buktinya. Pada saat yang sama, dia mengambil pelat tembaga berbentuk pedang. Pelat tembaga berbentuk pedang adalah piala muridnya, dan balai bintang surgawi tidak akan menyitanya. Itu akan dikembalikan kepada murid setelah penilaian dan pendaftaran. Di mana Tuan Muda Xia tinggal sementara? Aku akan mengunjungimu di lain hari, kata manajer yang sambil tersenyum. Xia Qingchen berpikir sejenak dan berkata, di kaki gunung. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi, meninggalkan sekelompok pemilik toko yang saling memandang. Di kaki gunung, itu adalah tempat di mana para murid yang belum tahu sedang menunggu ujian, bukan? Mungkinkah Xia Qingchen belum resmi memasuki sekte tersebut? Seorang murid yang belum masuk sekte telah membeli rumah Tingsui, salah satu dari 8 tempat tinggal superior. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tersiar kabar, itu akan cukup untuk menimbulkan kegemparan di seluruh sekte. Manajer yang tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia dengan cepat berkata, jangan menyebarkan berita bahwa menara pendengar salju telah dibeli. Semua orang mengangguk setuju. Itu adalah masalah privasi bagi para murid untuk menukar sesuatu, dan Balai Bintang Surgawi memiliki kewajiban untuk merahasiakannya. Chen Runzi. Ketika dia meninggalkan Aula Bintang Surgawi, samar-samar dia bisa mendengar kata, Xia Qingchen, dalam percakapan di belakangnya. Itu pasti nama pendatang baru. Dengan kebencian di hatinya, dia kembali ke kediaman kelas bawah yang dia beli dengan susah payah. Runzi, kamu tidak terlihat begitu baik. Seorang pria berusia 24 tahun sudah menunggu di dalam kediaman. Ekspresi Chen Runzi segera berubah. Dia memaksakan senyum dan menghampirinya. Kakak Yuan, kenapa kamu ada di sini? Pria itu adalah rekan Chen Runzi, seorang murid perantara dengan status sangat tinggi. Namanya Yuan Chaohui. Yuan Chaohui menghela nafas, kumpulan pendatang baru ini telah menetap. Beberapa bibit unggul juga telah diberikan bimbingan yang tepat. Tentu saja, mereka kembali lebih awal. Sebagai murid perantara, Yuan Chaohui tentu saja tidak kekurangan murid perempuan tingkat rendah yang mengambil inisiatif untuk melemparkan diri ke arahnya. Chen Runzi adalah salah satunya. Kamu belum mengatakan apapun. Kenapa kamu terlihat sangat pucat?
Yuan Chaohui bertanya lagi. Saya mengalami kutukan bernama Xia dan kehilangan salah satu bintang saya. Saudara Yuan, kamu harus membantuku, kata Chen Runzi dengan marah. Bicaralah dengan jelas, apa yang terjadi? Yuan Chaohui merasa aneh. Chen Runzi adalah murid senior tingkat rendah. Bagaimana pendatang baru bisa membuatnya begitu marah? Karena itu, Chen Runzi menjelaskan situasinya dengan lebih detail. Tentu saja, dia tidak menyebutkan pelat perunggu berbentuk pedang dan pemilik toko. Aula Bintang Surgawi memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan privasi tamu mereka. Begitu bocor, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Chen Runzi hanya ingin membalas dendam pada Xia Qingchen dan tidak ingin dihukum lagi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan bahwa Xia Qingchen bersikap tidak masuk akal dan menyebabkan manajer Zhou menghukumnya. Setelah mendengar ini, Yuan Chaohui mencibir, bermarga Xia, 18 tahun, belum menjadi murid. Hehe, kebetulan sekali. Dia segera menghubungkan titik-titik itu. Xia Qingchen. Bab 165, tidak dapat dijelaskan. Saudara Yuan mengenalnya. Chen Runzi terkejut. Yuan Chaohui terkekeh, bagaimana mungkin saya tidak mengenali sampah yang akan dihilangkan dari penilaian? Runzi, jangan khawatir. Saya berjanji kepada Anda bahwa Anda tidak akan melihat orang ini lagi dalam 10 hari. Di kaki gunung, ketika Xia Qingchen kembali ke kediamannya, dia sudah bisa melihat Heng Qianmo dan yang lainnya dari jauh. Mereka seperti bintang yang mengelilingi bulan saat mereka kembali. Yang terakhir juga memperhatikan Xia Qingchen dan mengerutkan kening. Adik perempuan Yue, kamu harus merahasiakan berita penilaian itu. Kakak senior Yuan Chaohui telah berulang kali memperingatkan Anda bahwa ini adalah rahasia besar dan tidak boleh dibocorkan. Heng Qianmo berkata dengan serius. Faktanya, untuk mendapatkan informasi, Heng Qianmo diam-diam telah memberi banyak manfaat kepada Yuan Chaohui. Dia tidak mau membiarkan Xia Qingchen berbagi informasi mengenai pemeriksaan tanpa alasan. Bahkan bukan kakak Qingchen, Yue Mingzu bertanya. Heng Qianmo menggelengkan kepalanya, adik perempuan junior Yue, jangan mempersulit kakak senior Yuan. Jika berita itu bocor, sekte tersebut akan menyalahkannya. Seperti ini, Mutiara Bulan berada dalam posisi yang sulit. Melihat Xia Qingchen ragu-ragu, Heng Qianmo memutuskan untuk berdiri saja di sana dan menunggunya berjalan. Dia kemudian berkata, saudara muda Xia, tolong jangan mempersulit saudari Yue. Jangan bertanya padanya tentang isi penilaian secara pribadi. Xia Qingchen baru saja berjalan mendekat dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya, penilaian isi. Oh, kenapa aku harus bertanya? Dia sama sekali tidak peduli dengan isi tesnya. Lagi pula, Li Ruxue sudah memberitahunya, jadi tidak perlu bertanya. Ada baiknya Anda memiliki pemikiran seperti itu. Aku hanya takut kamu akan berpura-pura tidak peduli sekarang dan diam-diam bertanya padanya nanti, sehingga menempatkannya dalam posisi yang sulit. Heng Qianmo sepertinya telah memahami pikiran Xia Qingchen. Xia Qingchen sedikit mengernyitkan alisnya, apakah isi penilaiannya sangat rahasia? Petik 2. Dia tidak begitu mengerti bagaimana Li Ruxue bisa begitu saja memberitahunya isi penilaiannya. Mengapa hal itu terdengar seperti rahasia besar bagi Heng Qianmo? Itu harus diklasifikasikan untuk Anda. Informasi orang dalam tingkat tinggi semacam ini tidak mudah diketahui orang awam. Heng Qianmo menyilangkan tangan di depan dadanya. Nada penghinaannya terlihat jelas. Satu-satunya hal yang tidak dia lakukan adalah mengukir kata, aku berbeda darimu, di dahinya. Xia Qingchen dengan tenang menggelengkan kepalanya. Menyingkir. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktunya untuk hal membosankan seperti itu. Tidak, kamu harus bersumpah. Heng Qianmo mengulurkan lengannya dan menghalangi jalan Xia Qingchen. Bersumpah demi dewa bahwa jika kamu bertanya kepada adik perempuan Yue tentang penilaian secara pribadi, kamu akan disambar petir. Xia Qingchen merasa jijik. Kenapa dia harus bersumpah sesuai permintaan Heng Qianmo? Belum lagi, itu adalah masalah yang membosankan. Apa? Kamu tidak berani bersumpah? Aku tahu itu. Orang sepertimu selalu mengatakan hal-hal baik, tapi kenyataannya, Heng Qianmo mendengus. Sebelum dia selesai berbicara, Xia Qingchen memotongnya dengan tidak sabar, bukankah itu hanya tes dasar kultivasi individu dan penilaian kekuatan yang komprehensif? Apa yang perlu ditanyakan dan disumpah? Benar-benar membingungkan. Dia mendorong Heng Qianmo menjauh dan melangkah ke halaman. Heng Qianmo memandang Yue Mingzu dan teman-temannya yang lain dengan bingung. Tatapan itu bertanya, siapa di antara kalian yang memberi tahu Xia Qingchen?
Tapi dia segera sadar. Mereka semua bersama-sama. Siapa yang berkesempatan memberitahu Xia Qingchen? Tapi bagaimana Xia Qingchen mengetahui hal ini? Itu adalah informasi rahasia yang dia peroleh setelah mengatakan segala macam hal baik dan melihat ekspresi Yuan Chaohui. Xia Qingchen sebenarnya mengatakannya dengan santai. Wajah Heng Qianmo memerah ketika dia mengingat bagaimana dia memperlakukan informasi orang dalam seperti harta karun dan berulang kali memperingatkan Xia Qingchen untuk tidak terlibat di dalamnya. Dia bahkan memaksanya untuk bersumpah. Kakak Qianmo, mungkin Xia Qingchen menguping kami dari suatu tempat. Seorang pemula menatap Xia Qingchen dengan tatapan tidak ramah dan mencoba memuluskan segalanya. Sisanya mengangguk. Ada kemungkinan 80-90% bahwa itu adalah saluran abnormal. Orang seperti ini tidak memiliki kemampuan dan hanya tahu cara menggunakan cara yang tidak benar. Tidak mengundangnya untuk bergabung dengan kami adalah hal yang benar untuk dilakukan. Percakapan ini sungguh menggelikan. Dia mengatakannya seolah-olah merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk menyuap Yuan Chaohui dan mendengarkan isi penilaian. Merekalah yang mengambil jalan yang bengkok. Pada akhirnya, mereka semua berspekulasi jahat tentang Xia Qingchen. Inilah kesedihan orang lemah. Selalu memaafkan diri sendiri dan bersikap kasar terhadap orang lain. Heng Qianmo menemukan tangga dan mengangguk. Itulah satu-satunya kemungkinan. Ya, sungguh tidak tahu malu menguping pembicaraan orang lain. Petik 2. Dia memandang Yue Mingzu, saudari bela diri junior Yue, kenapa kamu tidak pindah dan tinggal di sini? Saya sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda untuk tinggal di bawah satu atap dengan orang seperti itu. Lagi pula, mutiara bulan sangat indah, dan dia buta. Tidak apa-apa. Saya percaya pada saudara Qingchen. Yue Mingzu tersenyum tipis, tapi senyumnya sedikit dingin. Meski hanya kontak singkat, mutiara bulan sudah bisa melihat karakter mereka dengan jelas. Bersama orang seperti itu, seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ketika dia kembali ke kamarnya, Xia Qingchen sudah mulai memusatkan perhatiannya pada membaca catatan sejarah. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Seolah-olah mereka meremehkannya, tidak menganggapnya serius sama sekali. Ada total 180 buku dalam 3 jilid. Saat Xia Qingchen selesai membacanya satu persatu, 10 hari telah berlalu. Dalam 1000 tahun terakhir, hanya ada sedikit catatan tentang God King yang tidak berdebu. Yang ada hanya catatan samar-samar tentang dewa tak dikenal yang masih setia kepada God King Dashless. 1000 tahun yang lalu, dia muncul di Lingnan. Tidak lama kemudian, 2 kekuatan besar muncul di Lingnan. Salah satunya adalah Sekte Nebula, yang lainnya adalah Sekte Tebing Pedang. Mungkinkah kelahiran 2 sekte besar itu ada hubungannya dengan mantan bawahanku? Xia Qingchen bergumam. Siapa bawahan itu? Apa maksudnya dia mempromosikan lahirnya 2 sekte besar? Saat dia sedang berpikir, suara Yue Mingzu datang dari belakangnya. Saudara Qingchen, sepertinya kamu punya tamu. Xia Qingchen menoleh dan menoleh. Tidak ada seorang pun di luar halaman. Setelah beberapa saat, beberapa sosok dari jauh perlahan mendekat. Xia Qingchen memandangi bulan mutiara dengan ekspresi sedikit terkejut. Jarak keduanya setidaknya 3000 kaki. Bulan mutiara bisa mendengar langkah kaki mereka dari jarak yang begitu jauh. Bahkan pendengaran seorang kultivator astral kecil pun hanya sebagus ini, bukan? Haha, kunjungan mendadak lelaki tua ini tidak akan mengganggu Tuan Muda Xia, bukan? Manajer yang datang ke depan halaman dan berkata sambil tersenyum. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia akan berkunjung di lain hari. Karena mereka ada di sini, Xia Qingchen tentu saja tidak akan mengusir mereka. Silakan masuk. Penjaga toko yang terkekeh. Ujian Tuan Muda Xia sudah dekat, dan waktu sangat berharga. Saya tidak akan menyia-nyiakannya. Tak ada maksud lain dalam perjalanan kali ini, hanya sebuah hadiah kecil untuk Tuan Muda Xia sebagai tanda apresiasi atas pertukaran bintang di konterku hari itu. Huang Yinger, yang berada di belakangnya, mengeluarkan sebuah kotak brokat yang sangat indah. Tuan Muda Xia, kenapa Anda tidak membukanya dan melihatnya? Saya yakin Anda akan menyukainya. Manajer yang berkata sambil tersenyum. Begitu yakin, Xia Qingchen membuka kotak brokat, dan buah berbentuk oval seukuran ibu jari, halus, memasuki pandangannya. Buahnya jernih, seperti patung alam. Gumpalan cairan giok beredar di dalam buah. Tetesan cairan ini tidak lain adalah esensi cair Qi. Alis Xia Qingchen bergerak-gerak, dan dia cukup terkejut. Nasi rohani. Buah seperti giok sebenarnya bukanlah buah,
Tetapi jenis beras khusus yang khusus digunakan oleh pembangkit tenaga listrik di posisi bintang kecil, beras spiritual. Anda benar-benar mengenalinya. Manajer yang bahkan lebih terkejut. Bab 166, Mutiara yang tertutup debu. Padi spiritual tidak dapat ditanam di punggung selatan, dan jarang orang biasa melihatnya. Hanya Master Sekte yang akan membawa kembali sejumlah dari dunia luar setiap tahun dan mendistribusikannya kepada para ahli di alam astral minor ke atas. Orang biasa bahkan tidak bisa melihatnya. Xia Qingchen masih sangat muda, namun dia benar-benar mengenali nasi roh. Ini sungguh mengejutkan. Item ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Xia Qingchen mengembalikan nasi rohnya. Dia tidak pantas mendapat imbalan. Hal termahal di dunia adalah gratis. Hehe, Tuan Muda Xia, kamu terlalu baik. Ini hanyalah benih padi rohani. Itu hanya bisa digunakan sebagai mainan. Manajer yang tersenyum pahit. Beras spiritual tidak dapat ditanam di Lingnan. Sekalipun terdapat lingkungan yang cocok, tetap membutuhkan metode budidaya yang unggul. Tidak ada seorang pun di Lingnan yang berspesialisasi dalam menanam padi spiritual. Bagi manajer Yang, benih ini hanyalah mainan dan tidak ada nilainya. Memberikannya kepada Xia Qingchen hanyalah hadiah kecil. Baiklah, aku akan mengingat bantuan ini. Xia Qingchen terus mundur dan menerimanya tanpa daya. Ketika saya berhasil mengolah beras hati naga ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Senyum manajer yang membeku. Nasi spiritual macam apa yang kamu katakan ini? Dia berkata dengan heran. Xia Qingchen menjawab, nasi spiritual kelas atas tingkat kaisar, nasi hati naga. Apakah itu salah? Dia melihat beras spiritual di telapak tangannya lagi. Tidak salah lagi, ini memang benih dari beras hati naga. Hahaha, Tuan Muda Xia, tolong jangan bercanda. Ini hanyalah beras spiritual kelas rendah tingkat raja biasa, beras rouge. Ketika manajer yang mendengar ini, dia tertawa. Ada juga nasi spiritual yang baik dan buruk. Dari atasan ke bawahan, mereka dibagi menjadi tingkat surga, bumi, kaisar, dan raja. Semakin tinggi kualitas beras spiritual, semakin besar kekuatan spiritual yang dikandungnya, dan semakin bermanfaat bagi budidaya tingkat astral minor ke atas. Beras Dragonheart adalah beras tingkat kaisar tingkat tinggi, sedangkan beras rouge adalah beras tingkat raja tingkat rendah. Perbedaan keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Namun, benih keduanya memang terbilang mirip. Jika seseorang tidak sering bersentuhan dengan benih keduanya, dia mungkin tidak akan tahu. Tidak aneh jika manajer yang mengakui kesalahannya. Ini benar-benar nasi hati naga. Xia Qingchen tersenyum dan mengoreksinya. Manajer yang hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia menepuk bahu Xia Qingchen dan berkata, kamu masih terlalu muda dan belum memahami nilai beras hati naga. Ini adalah beras surgawi yang akan diperjuangkan oleh para ahli tingkat bintang menengah dan bintang besar sampai mati. Bagaimana mungkin beras spiritual yang dibawa kembali dari Bukit Guxin memiliki tingkat yang begitu tinggi? Manajer yang menggelengkan kepalanya. Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan. Semua pemilik toko di Aula Bintang Surgawi telah menilai benih dari beras spiritual dan dengan suara bulat setuju bahwa itu adalah beras merah. Tidak ada kesalahan. Melihat betapa yakinnya pihak lain, Xia Qingchen ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Jadilah itu. Setelah tumbuh, dia akan mengirimkan beras spiritual kepada manajer Yang. Mengenai fakta bahwa Lingnan tidak cocok untuk menanam padi roh, Xia Qingchen tidak mengungkapkan pendapat apapun. Beras spiritual mungkin memiliki persyaratan tertentu terhadap lingkungannya, tetapi itu tidak mutlak. Jika dibudidayakan dengan hati-hati, akan mudah untuk berhasil. Kebetulan Xia Qingchen mengetahui beberapa metode menanam padi roh. Baiklah, saya menerima niat baik pemilik toko Yang. Xia Qingchen menyimpan kotak brokat itu. Manajer yang merasa puas di hatinya. Alasan mengapa dia datang berkunjung tentu saja untuk menjalin hubungan baik dengan Xia Qingchen. Mungkin Xia Qingchen tidak layak disebutkan, tetapi orang yang bisa membantunya membunuh hantu Arhat sungguh luar biasa. Jika Tuan Muda Xia tertarik pada harta surgawi, mengapa Anda tidak mencoba keberuntungan Anda di Aula Bintang Surgawi dalam sebulan? Manajer yang tersenyum misterius. Bagaimana kamu ingin menyentuhnya? Xia Qingchen bertanya, dalam 1 bulan lagi, para murid yang pergi ke Bukit Guxin akan kembali, kata manajer Yang, mereka akan membawa kembali banyak harta langka. Harta karun surgawi ini akan diserahkan ke Aula Bintang Surgawi, tetapi sebelum itu, semua murid resmi akan memiliki kesempatan untuk membelinya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki mata yang unik,
Anda mungkin bisa membeli harta surgawi yang tak ternilai harganya dengan harga murah. Gundukan Jantung Kuno adalah tanah terberkati yang dibuka oleh Sekte Nebula di punggung Bukit Selatan. Dulunya merupakan reruntuhan kuno berusia 1000 tahun, penuh esensi. Setelah pertumbuhan selama 1000 tahun, ia telah melahirkan sejumlah besar objek spiritual. Setiap 3 bulan, sekte tersebut akan mengatur sekelompok orang untuk pergi dan memanen. Barang-barang yang dipilih semuanya berkualitas tinggi. Nasi hati naga ini secara tidak sengaja ditemukan oleh kelompok murid terakhir di celah reruntuhan. Ketertarikan Xia Qingchen langsung tumbuh. Menurut rencananya, dia akan mampu menembus tahap konstelasi utama dalam waktu 2 bulan. Pada saat itu, Badak Giok tidak lagi dapat meningkatkan basis budidayanya. Dia perlu membuat obat rahasia baru yang diperlukan untuk tahap konstelasi utama. Selain itu, dendam juga bisa menembus tahap konstelasi utama, jadi dia perlu menyempurnakan beberapa makanan anjing khusus untuk itu. Kedua hal ini membutuhkan banyak bahan berharga. Mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan dalam kumpulan harta surgawi yang dia bawa kembali. Aku harus menyusahkan manajer yang untuk memberitahuku. Xia Qingchen mengungkapkan rasa terima kasihnya. Haha. Tidak apa-apa, kami hanya saling membantu. Jika Anda perlu menukar bintang di masa mendatang, tolong bantu saya di konter saya. Jika saya tidak ada, cari saja Huang Yinger, kata manajer yang sambil mendorong Huang Yinger. Huang Ying, tahu bahwa manajer yang membantunya. Adik laki-laki tampan di depannya ini adalah penguasa menara pendengaran salju. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Dia jauh lebih baik daripada tunangannya, yang telah bertunangan dengannya sejak dia masih muda. Adik Xia, tolong jaga aku. Huang Yinger membungkuk malu-malu dan sangat hormat. Tentu saja, Xia Qingchen mengangguk. Tentu, ujian akan segera dimulai, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya mendoakan yang terbaik bagi Tuan Muda Xia. Penjaga toko yang berdiri dan pergi, puas. Setelah melepas keduanya, hampir waktunya penilaian. Xia Qingchen dan Yue Mingzu tiba di dermaga di kaki gunung. Kelompok pendatang baru ini semuanya telah tiba, sekitar 30 orang. Dia menunggu sebentar. Ketika waktu penilaian tiba, Yuan Chaohui datang dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, kita bertemu lagi. Saya merasa sangat tersanjung untuk memberitahu Anda bahwa saya bertanggung jawab atas ujian masuk angkatan Anda. Dalam keadaan normal, murid yang bertanggung jawab atas kehidupan dan penilaian bukanlah orang yang sama. Namun, karena Zhang Ziyue, yang bertanggung jawab atas penilaian angkatan ini, masih sakit parah, Yuan Chaohui harus mengambil tanggung jawab untuk memimpin penilaian." Mendengar hal ini, ada yang senang, ada pula yang sedih. Tentu saja, yang bahagia adalah Heng Qianmo dan murid lain yang dipilih Yuan Chaohui. Orang-orang yang khawatir tentu saja adalah para pemula yang dikucilkan dan bahkan tidak diundang ke pertemuan tersebut. Xia Qingchen, sebaliknya, sangat tenang. Penilaiannya didasarkan pada kekuatan pribadi seseorang, bukan pada apakah tuan rumah menganggapnya tinggi. Saya akan dengan ketat mengikuti aturan sekte untuk ujian berikutnya. Yang lulus akan menjadi murid resmi, sedangkan yang gagal akan dipulangkan ke tempat asalnya. Apakah kamu mengerti? Yuan Chaohui melirik Xia Qingchen, sengaja atau tidak. Mustahil bagi seseorang yang berada di lipatan ke-8 tahap konstelasi tengah untuk lulus ujian itu. Tentu saja, untuk memastikan tidak ada yang salah, Yuan Chaohui masih bersiap untuk melakukan sedikit trik. Sekarang, penilaian putaran pertama akan menjadi ujian kultivasi. Yuan Chaohui mengeluarkan bola kristal dan meletakkannya di atas meja. Letakkan telapak tangan Anda di atas bola uji dan salurkan kekuatan batin Anda ke dalam bola untuk menguji kekuatan yang sesuai. Saya akan menyebutkan nama-namanya, jadi sebutkan satu persatu, kata Yuan Chaohui. Persimpangan pertama. Mendengar hal tersebut, Heng Qianmo segera melangkah ke depan dan meletakkan telapak tangannya di atas bola. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan batinnya. Bola bundar itu langsung berubah menjadi hitam. Bab 167, Batas Kekuatan. Puncak tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Yang kedua adalah Yun Yun Yun. Dia melangkah maju untuk mengikuti tes, dan basis budidayanya juga berada di puncak tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Sisanya maju satu per satu. Mereka setidaknya berada di tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Mutiara bulan ke-8. Yuan Chaohui meliriknya dan diam-diam iri padanya. Wanita ini belum masuk sekte tersebut, tetapi dia sudah menarik perhatian para petinggi.
Penampilannya seharusnya tidak buruk. Mutiara bulan digiring ke sisi bola bundar oleh seseorang. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksanya. Bola bundar itu berwarna hitam pekat. Tingkat pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama. Yuan Chaohui terkejut. Pusaran ketiga dari tahap konstelasi utama adalah standar untuk murid senior tingkat rendah. Mutiara bulan telah mencapai level murid senior tingkat rendah ketika baru saja memasuki sekte. Benar-benar menakutkan. Seperti yang diharapkan dari seorang gadis dengan 16 meridian bela diri, kecepatan kultivasinya sungguh di luar akal sehat. Banyak pemula yang memiliki ekspresi rumit. Mereka semua adalah pendatang baru, tetapi dibandingkan dengan mutiara bulan, mereka seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Yuan Chaohui terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia menekan kegembiraan di hatinya. Ekspresinya kembali menjadi acuh tak acuh. Xia Qingchen yang ke-9. Xia Qingchen berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya. Dia hanya mengedarkan kekuatan batin di 9 meridian bela diri dan menarik kembali kekuatan batin di 99 meridian kecil lainnya. Karena ini adalah ujian kultivasi, maka mari kita uji kultivasi saja. Menggunakan kekuatan batin di meridian kecilnya tidak diragukan lagi akan mengganggu konfirmasi basis budidayanya. Dalam waktu singkat, warna gelap samar muncul di bola. Tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Wajah Yuan Chaohui tanpa ekspresi, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Beberapa murid yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi sudah saling berbisik. Siapa yang membawa kembali orang baru itu? Kamu bahkan tidak memiliki tingkat budidaya lipatan ke-8 dari tahap konstelasi tengah, namun kamu berani membawanya kembali ke sekte. Dengan basis budidaya seperti itu, dia pasti akan tersingkir. Mereka semua menebak bahwa nama Xia Qingchen pasti akan ada di daftar orang yang akan tersingkir di angkatan ini. Yang berikutnya, Yuan Chaohui melanjutkan tanpa ekspresi. Segera, penilaian budidaya putaran pertama selesai. Tidak diragukan lagi, basis budidaya Xia Qingchen adalah yang terendah di antara mereka. Penilaian putaran kedua adalah penilaian kekuatan komprehensif. Ada 30 ruang rahasia di belakangmu. Mereka dapat mensimulasikan semua jenis lingkungan berbahaya. Anda harus menggunakan kekuatan penuh Anda untuk menghadapi bahaya. Dengan cara ini, kekuatan tempur Anda secara keseluruhan akan dinilai. Yuan Chaohui melirik Xia Qingchen dan matanya sedikit berkedip. Ruang rahasia yang berbeda memiliki tingkat bahaya yang berbeda pula. Untuk memastikan Xia Qingchen tersingkir, lebih baik memberinya masalah. Di bawah pengaturan Yuan Chaohui, Xia Qingchen memasuki ruang rahasia ke-9. Pada pengujian gelombang terakhir, ada beberapa masalah dengan ruang rahasia ke-9. Bahaya di dalam akan menjadi 3 kali lipat dari ruang rahasia lainnya. Kamu punya waktu untuk menghabiskan secangkir teh. Semakin kuat Anda di dalam, semakin tinggi skor kekuatan Anda secara keseluruhan. Mari kita mulai. Mendengar ini, sekelompok orang memasuki ruang rahasia mereka masing-masing. Yuan Chaohui berdiri di depan pintu dengan tangan bersilang, menunggu penilaian berakhir. Di ruang rahasia, penilaian sudah dimulai. Heng Qianmo mengertakkan gigi dan meraung histeris. Dia berjuang melawan proyeksi yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Pengalaman pertempuran dan teknik seni bela diri pihak lain jelas lebih unggul darinya. Dalam pertempuran tersebut, dia dikelilingi oleh bahaya dan hampir terluka beberapa kali. Ini adalah tes kekuatan komprehensif. Ini terlalu sulit, aku hanya bisa bertahan untuk minum teh. Hati Heng Qianmo terasa berat. Belum lama mereka memulainya, tapi dia sudah terluka. Adegan serupa terjadi di ruang rahasia lainnya. Setiap kandidat akan menghadapi proyeksi seseorang yang setara dengan mereka. Dia harus menggunakan semua keahliannya untuk memastikan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Faktanya, apa yang disebut uji kekuatan komprehensif lebih merupakan uji potensi. Dengan menggunakan proyeksi, peserta ujian akan dipaksa mengeluarkan kekuatan maksimalnya saat menghadapi bahaya. Dengan cara ini, nilai potensial seseorang dapat dinilai. Namun, satu-satunya perbedaan adalah Xia Qingchen. Sisanya menghadapi proyeksi pembangkit tenaga listrik pada level yang sama. Namun, Xia Qingchen menghadapi total 3 orang. Masing-masing dari mereka memiliki basis budidaya di lipatan ke-8 tahap konstelasi tengah. Selain itu, pengalaman pertempuran dan teknik bela diri mereka semuanya luar biasa. Ini adalah tes kekuatan komprehensif. Tampaknya tidak terlalu sulit. Xia Qingchen tercengang.
Mereka hanya berada di tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Xia Qingchen. Saat mereka berbicara, ketiga proyeksi itu melesat. Mereka memiliki pemahaman diam-diam ketika mereka bergabung. Bahkan seorang ahli di tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah akan kesulitan untuk menangkisnya. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dia tidak mundur tetapi malah maju ke depan. Fire Phoenix menerangi langit. Dengan sapuan kakinya yang panjang, ketiga sosok itu roboh tanpa perlawanan sedikitpun. Ketika Xia Qingchen masih berada di tingkat ke-7 dari tahap konstelasi tengah, dia dapat dengan mudah mengalahkan Zheng Lan, yang berada di tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Sekarang dia telah menembus tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah, bagaimana mungkin ketiga proyeksi seni bela diri itu menjadi tujuannya? Ini sudah berakhir. Xia Qingchen sedikit bingung. Sepertinya penilaiannya terlalu mudah. Seberapa kuat dia setelah membunuh 3 orang dengan satu serangan? Namun, saat ini, 3 proyeksi lagi muncul. Kali ini, basis budidaya mereka berada di tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah. 9 naga di langit. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dan mengatasinya dengan gerakan lain. Bahkan seseorang di tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah masih bukan tandingannya. Segera setelah itu, 3 sosok manusia muncul lagi. Mereka secara mengejutkan telah mencapai tingkat pertama dari tahap konstelasi utama. Tubuh abadi campuran Yuan. Xia Qingchen tidak panik. Sebaliknya, dia merasakan sedikit antisipasi. Batas dari tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan belum terdeteksi. Dia bisa mencobanya sekarang. 3 pakar konstelasi utama menyerang dengan kecepatan tinggi. Gerakan mereka cepat dan ganas, dan masing-masing merupakan serangan mematikan bagi mereka yang berada di tahap konstelasi tengah. Namun, ketika ia menghantam aliran udara dari tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan, ia seolah-olah tenggelam ke dalam pasir. Sulit untuk maju 1 inci pun. Namun, dia masih berada pada tahap konstelasi utama. Serangan mereka tidak sepenuhnya diblokir, hanya diperlambat. Tubuh asal yang tidak bisa dihancurkan itu bertahan beberapa saat sebelum akhirnya dipatahkan oleh gerakan mereka. Xia Qingchen berteriak pelan, dan aliran udara meledak dengan hebat ke segala arah. 3 ahli konstelasi utama segera dikirim terbang. Dia memusatkan pandangannya pada sosok dan melaju ke depan. Yang abadi menanyakan arah. Lingkungan yang ditiru tempat ini kebetulan memiliki air. Xia Qingchen menghirup udara dan kemudian menamparnya dengan keras. Segudang tetesan air menembus tubuh sosok itu, mengubahnya menjadi saringan. 2 sosok lainnya menenangkan diri dan bergegas mendekat. Xia Qingchen sekali lagi menunjukkan tubuh aslinya yang tidak bisa dihancurkan, nyaris tidak menghalangi serangan itu. Dia kemudian mengirim mereka berdua terbang dan mengambil kesempatan untuk menghancurkan sosok kedua. Sedangkan untuk sosok ketiga, Xia Qingchen menggunakan metode tingkat keabadian dan akhirnya membunuhnya. 3 orang di tahap konstelasi utama telah sepenuhnya dimusnahkan dalam sekejap. Xia Qingchen sedikit terengah-engah. Ini seharusnya menjadi kekuatan maksimal Xia Qingchen, mampu menghadapi 3 orang di tahap konstelasi utama sekaligus. Namun, dia memahami bahwa ada perbedaan besar antara pertarungan sebenarnya dan proyeksi. Dalam pertarungan sebenarnya, musuh akan mengadopsi strategi. Mereka mungkin juga memakai baju besi pelindung yang lembut, tapi mereka mungkin tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan. Oleh karena itu, batas sebenarnya dari teknik ini harus diabaikan. Ia harus mampu menangani 2 orang pada tahap konstelasi utama pada saat yang bersamaan. Sosok pertama pada tahap konstelasi utama hancur, dan 3 sosok lainnya muncul. Basis budidaya mereka semuanya telah mencapai tingkat pusaran kedua dari tahap konstelasi utama. Namun, pada saat inilah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh telah habis. Sosok itu menghilang dengan sendirinya. Penilaian putaran kedua berakhir. Pintu batu ruang rahasia terbuka, dan Xia Qingchen serta yang lainnya keluar. Semua orang yang hadir kelelahan, bahkan banyak di antara mereka yang terluka. Wajahnya bengkak, hidung dan mulutnya berdarah. Kasus yang paling parah adalah kakinya lumpuh. Satu-satunya yang tidak mengalami perubahan ekspresi dan tetap aman hanyalah Xia Qingchen dan Yue Mingsu. Keduanya berdiri di tengah kerumunan seperti burung bangau di antara ayam, dan mereka sangat menarik perhatian. Namun, Mutiara Bulan masih baik-baik saja. Basis kultivasinya sangat menakutkan, dan dia percaya bahwa dia seharusnya dapat dengan mudah menghadapi orang-orang yang levelnya sama. Tapi apa yang terjadi dengan Xia Qingchen? Orang yang paling terkejut adalah Yuan Chaohui.
Tingkat bahaya di ruang rahasia ke-9 lebih dari 3 kali lipat tingkat bahaya di dunia luar. Bahkan jika lapisan kulit Xia Qingchen terkelupas, setidaknya dia akan terluka, bukan? Kenapa dia terlihat baik-baik saja? Mungkinkah kerusakan di ruang rahasia telah berubah dan tingkat bahaya telah dikurangi menjadi 0? Bab 168, Favorit Super Surga. Dengan sedikit kecurigaan, Yuan Chaohui mulai mencatat potensi nilai pertumbuhan para kandidat. Hasil tes akan dicatat sekarang. Semuanya, menjauhlah. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Untuk mencegah seseorang secara diam-diam mempengaruhi tampilan nilai, semua penguji mundur ke jarak 1000 kaki. Semua orang pergi ke tempat yang jauh dan menunggu rekamannya. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas, mereka masih dapat mendengar rekaman Yuan Chaohui. Yuan Chaohui tiba di depan gerbang batu pertama. Dengan ketukan jarinya, sederet angka muncul di lempengan kristal di tengah pintu batu. Angka itu adalah evaluasi ruang rahasia terhadap kekuatan kandidat secara keseluruhan. Sampai batas tertentu, ini mewakili nilai potensial dari kandidat. Nomor 1, Xiao Yunyun, kekuatan keseluruhan 5. Yuan Chaohui bergumam tanpa ekspresi saat dia mencatat nomornya. Kekuatan keseluruhannya adalah 5, yang hanya dianggap rata-rata untuk semua angkatan baru. Nomor 2, Heng Qianmo, kekuatan keseluruhan 6. Yuan Chaohui tersenyum tipis. Potensi Heng Qianmo berada di atas rata-rata. Kedua orang ini termasuk yang terkuat di angkatan ini. Kekuatan mereka secara keseluruhan hanya sedikit, jadi bisa dibayangkan kalau mereka semua berempat atau lebih rendah. Mutiara Bulan nomor 8, kekuatan komprehensif, 100. Tangan Yuan Chaohui gemetar, dan kuasnya membuat tanda tinta panjang di buku catatan. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menatap nomor di tengah ruang rahasia ke-8 dengan tak percaya. 100. Konsep macam apa itu? Yuan Chaohui memperkirakan bahwa nilai potensial dari Mutiara Bulan akan cukup bagus, namun dia tidak pernah menyangka akan melebihi 100. Kali ini, Sekte Nebula akan merekrut 1000 murid dan mereka akan diuji secara bertahap. Di antara semua batch, yang memiliki potensi nilai pertumbuhan tertinggi hanya 50. Jumlah Mutiara Bulan sebenarnya telah mencapai 100. Dia hanya melawan surga. Tidak mengherankan jika para petinggi telah mengumumkan sebelumnya bahwa mereka secara pribadi akan mengambil Yue Mingzu sebagai muridnya. Ini adalah kekuatan seseorang dengan 16 meridian bela diri. Jantung para murid baru berdebar kencang. Mereka hanya memiliki nilai potensial 4, 5, atau 6. Tapi Mutiara Bulan berjumlah 100. Seberapa besar kesenjangan di antara mereka? Mulut Yuan Chaohui kering. Saat dia mengikuti ujian masuk saat itu, kekuatan komprehensifnya hanya mencetak 7 poin. 100, potensi mengerikan apa itu? Saya mendengar bahwa Yu Qingyang dari Sekte Tebing Pedang hanya memiliki kekuatan komprehensif 98 selama ujian masuk. Mungkinkah Sekte Nebula kita akan memiliki seorang jenius yang mengerikan seperti Yu Qingyang? Ini adalah berkah bagi sekte kami. Sekelompok orang terlibat dalam diskusi yang intens. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di lokasi penilaian seolah-olah mereka telah berteleportasi. Mata Yuan Chaohui menyapu seluruh ruangan, dan ekspresinya berubah drastis. Dia membungkuk dan berlari. Salam, Wakil Ketua Sekte, Tuan Bintang Agung, dan Tuan Awan Agung. Wakil pemimpin sekte adalah orang yang statusnya berada di urutan kedua setelah pemimpin sekte. Dia bertugas menangani urusan sekte. Master Bintang Agung dan Master Awan Agung berada di urutan kedua setelah Wakil Master Sekte. Mereka bertanggung jawab atas sumber daya sekte dan 10 cabang. Sekarang Master Sekte tidak ada, mereka bertiga adalah eksistensi teratas di sekte tersebut. Ternyata mereka bertiga diam-diam mengamati uji kekuatan komprehensif Mutiara Bulan. Ketika potensi 100 yang menantang surga meletus, mereka bertiga tidak bisa lagi duduk diam dan muncul satu demi satu. Master Bintang yang hebat adalah seorang lelaki tua yang lumpuh. Dia memegang tongkat dan tertawa datar, saya sudah mengatakan bahwa gadis kecil ini akan diajar oleh saya. Tuan Awan Besar adalah seorang wanita parubaya yang sangat lembut. Dia terkekeh dan berkata, kata-kata Bintang Besar Lord menggelikan. Jika Anda mengatakan apapun yang Anda inginkan, lalu di mana Anda menempatkan saya, Dewa Awan yang Agung? Petik 2. Keduanya berselisih, berjuang untuk menjadi orang pertama yang mengajari Mutiara Bulan secara pribadi. Banyak pemula yang menonton dari samping dan merasa tidak enak. Dua orang paling berkuasa di sekte tersebut memperjuangkan hak untuk mengajar seorang murid.
Dapat dilihat betapa luar biasanya mutiara bulan. Sebagai perbandingan, mereka tampak terlalu biasa-biasa saja. Jangan bertengkar, posisi wakil ketua sekte sedikit lebih tinggi dari mereka berdua. Dia menekan tangannya ke bawah dan berkata, Sekte Nebula memiliki aturan sejak didirikan. Mereka yang kekuatan keseluruhannya melebihi 80 akan dikirim ke tempat itu. Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk mengajar mereka. Setelah mendengar ini, Tuan Bintang Agung dan Tuan Awan Besar sama-sama menantikannya. Tempat itu adalah tempat paling misterius dan sakral di Sekte Nebula. Itu juga merupakan tempat yang telah mereka capai dengan kerja keras dalam hidup mereka. Sayangnya, hanya para jenius dengan kemampuan komprehensif di atas 60 poin yang memenuhi syarat untuk berangkat ke sana. Selain itu, dia secara pribadi diajar oleh barang antik kuno dari sekte yang telah pensiun beberapa tahun yang lalu. Sekarang kekuatan keseluruhan mutiara bulan telah melebihi 100, ia hanya dapat dikirim ke tempat itu. Master bintang hebat itu menghela nafas dan pergi perlahan dengan tongkatnya. Tuan Awan Besar itu menggelengkan kepalanya karena kecewa dan pergi. Hanya wakil ketua sekte yang tetap tinggal menunggu ujian berakhir. Melanjutkan, wakil pemimpin sekte mendesak. Yuan Chaohui mengangguk dan pergi ke ruang rahasia ke-9. Dia mengetuk kristal itu dan sederet angka muncul. Saat dia merekamnya, dia melihatnya sekilas dari sudut matanya. Ruang rahasia ke-9, kekuatan keseluruhannya adalah 1 poin. Tidak, itu satu Yuan Chaohui tergagap, tapi dia tidak bisa membacanya. Dia melihat nomor pada kristal itu dengan tidak percaya. Itu jelas menunjukkan 120. Pada awalnya, Yuan Chaohui mengira Xia Qingchen hanya akan mendapat 1 poin. Dia adalah satu-satunya yang mengetahui bahwa ruang rahasia ke-9 tidak berfungsi baru-baru ini, dan tingkat bahaya di dalamnya 3 kali lebih tinggi daripada yang lain. Dengan basis budidaya Xia Qingchen di tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah, sangatlah normal baginya untuk memperoleh 1 poin. Siapa sangka diikuti dengan 3 kata, 120. Jadi dia berdiri di sana, tertegun, tergagap dan tidak mampu berbicara. Wakil pemimpin sekte mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan di sana? Apa? 120. Ketika dia melihatnya sekilas dari sudut matanya, pupil matanya mengecil dan jantungnya berdebar kencang. 120. Itu bahkan 20 poin lebih tinggi dari bulan mutiara. Dia melangkah maju dan memastikan bahwa kristal itu benar. Siapa orang ini? Napas wakil Grandmaster bertambah cepat. Mungkinkah dalam kumpulan ini, selain mutiara bulan, ada surga super favorit lainnya yang tidak diketahui? Yuan Chaohui menggigil. Dia telah berada di sekte tersebut selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendapat kehormatan untuk berbicara langsung dengan wakil pemimpin sekte. Peserta ujian untuk ruang rahasia ke-9 adalah Xia Qingchen. Dia mengambil rekaman itu dan membacanya. Xia Qingchen, wakil pemimpin sekte terkejut. Dia tentu saja tidak akan melupakan dokter muda ajaib Xia Qingchen, yang sangat dihormati oleh dokter abadi itu. Bagaimanapun juga, dokter ajaib muda itu begitu misterius dan konyol. Sulit baginya untuk melupakannya. Oh, itu dia, kegembiraan wakil ketua sekte memudar dan dia menjadi tenang. Dia bergumam, berapa tingkat kultivasi individunya? Tingkat ke-8 dari tahap konstelasi tengah. Sangat rendah. Wakil pemimpin sekte mengangkat alisnya. Jangan bicara tentang bagaimana basis budidaya rendah dapat dipilih sebagai calon murid sekte Nebula. Hanya hantu yang percaya bahwa ia memiliki potensi untuk melampaui mutiara bulan. Apakah ada masalah dengan ruang rahasia ini? Wakil pemimpin sekte menyipitkan matanya dan berpikir sejenak sebelum bertanya. Dia merasa ini adalah satu-satunya kemungkinan. Yuan Chaohui menjawab dengan perasaan bersalah, ya, sepertinya ada masalah kemarin. Tingkat kesulitan misi. Dia bergumam dalam hatinya saat dia berbicara. Itu aneh. Karena tingkat kesulitannya meningkat, seharusnya nilai potensi Xia Qingchen seharusnya lebih rendah. Bagaimana bisa naik menjadi 120? Bab 169, mengubah skor. Kesulitannya menjadi lebih rendah, kan? Aku tahu itu. Wakil pemimpin sekte memotongnya. Hatinya tidak tergerak. Hanya dengan demikian nilai potensi pertumbuhannya akan mencapai nilai abnormal 120. Situasi serupa pernah terjadi di gerbang batu sebelumnya, jadi tidak mengherankan. Yuan Chaohui ingin mengoreksinya, tetapi wakil pemimpin sekte berkata pada dirinya sendiri, ubah skornya menjadi 6 poin. Mengingat basis budidaya Xia Qingchen, jika dia diperiksa ulang.
Dalam keadaan normal, kemungkinan besar potensi mereka terlalu rendah dan mereka akan tersingkir. Lagi pula, dia baru berada di tingkat ke-8 konstelasi tengah pada usia 18 tahun. Orang sudah bisa mengatakan bahwa potensinya agak rendah. Oleh karena itu, wakil pemimpin sekte sebaiknya menggunakan wewenangnya untuk memberi kesempatan pada Xia Qingchen, mengizinkannya membuat pengecualian dan memasuki sekte Nebula. Dokter tua abadi itu benar-benar tahu bagaimana membuatku kesulitan. Wakil pemimpin sekte menghela nafas dalam hatinya. Dia sangat tidak rela. Jika bukan karena pengingat berulang kali dari dokter abadi untuk merawat Xia Qingchen. Dia tidak mau repot-repot membukakan pintu belakang untuk seseorang yang bahkan tidak bisa lulus tes masuk. Lupakan, sekte Nebula mampu mempertahankan orang yang menganggur. Wakil pemimpin sekte menghela nafas tanpa daya. Yuan Chaohui menarik kembali kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Wakil ketua sekte sudah memberi perintah. Jika dia memperbaikinya, bukankah dia akan mempermalukan wakil pemimpin sekte di depan semua orang? Selain itu, dia juga merasa tidak mungkin nilai potensial Xia Qingchen menjadi 120. Kemungkinan besar hanya satu. Mengubahnya menjadi 6 dapat dianggap memberi wajah tambahan pada Xia Qingchen. Baiklah, katanya. Yuan Chaohui telah mengubah rekor Xia Qingchen dari 120 menjadi 6. Diam-diam dia iri, pria yang beruntung. Dia seharusnya tersingkir, tapi dia cukup beruntung untuk bertahan. Namun, Sekte Nebula mengadakan ujian setiap 3 bulan. Mereka yang kinerja terlalu buruk akan tetap dipulangkan ke tanah airnya. 3 bulan kemudian, Xia Qingchen masih dipukul kembali ke keadaan semula. Segera, semua pekerjaan rekaman selesai. Wakil pemimpin sekte memandangi bulan mutiara di kejauhan dan tersenyum. Mutiara bulan, kan? Karena kinerja Anda yang luar biasa, sekte telah memutuskan untuk mengirim Anda ke Tanah Suci untuk melanjutkan studi Anda. Yue Mingzu membuka mulutnya dan bertanya, kemana kita akan pergi? Apakah kakak Qingchen juga ikut? Saudara Qingchen, wakil pemimpin sekte memandang Xia Qingchen, tidak dapat memahaminya. Bagaimana mutiara bulan yang seperti iblis bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Xia Qingchen, yang bahkan tidak lulus ujian masuk? Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Mereka tidak boleh berasal dari dunia yang sama. Hanya kamu yang bisa pergi. Wakil pemimpin sekte menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, apakah Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda bawa? Jika tidak, kami akan berangkat sekarang. Yue Mingzu gugup karena suatu alasan. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang buta, kakak Qingchen, kamu di mana? Petik 1. Xia Qingchen berjalan mendekat dan memegang lengannya. Aku di sini. Saat itulah Yue Mingzu akhirnya merasa nyaman. Dia meraih lengan baju Xia Qingchen dan berkata, saya tidak ingin pergi kemanapun. Saya hanya ingin bersama dengan kakak laki-laki Qingchen. Sebenarnya, Xia Qingchen telah mendengar kata-kata wakil ketua sekte. Potensi mutiara bulan sangat mengejutkan, sehingga sekte mengirimkannya untuk budidaya lebih lanjut. Anda masih memiliki pertikaian darah yang harus dilakukan. Anda tidak bisa berhenti. Xia Qingchen menghibur. Dia tidak merasakan keengganan apapun. Sejujurnya, itu cukup mudah. Hubungannya dengan mutiara bulan sebenarnya sangat biasa saja. Kedekatannya tanpa alasan selalu membuat Xia Qingchen merasa jijik. Sekarang setelah dia pergi, Xia Qingchen sangat puas. Bagus. Saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi di sana. Saya berharap suatu hari nanti, saudara Qingchen juga akan pergi ke sana dan bertemu kembali dengan saya. Kata Yue Mingzu pelan. Xia Qingchen tersenyum dan mengangguk. Baiklah, saya pasti akan melakukannya. Dalam hatinya, dia diam-diam menambahkan kata, aku tidak akan. Jika tidak ada keadaan khusus, mereka pasti tidak akan bertemu lagi. Ayo pergi, katanya. Yue Mingzu pergi dengan enggan setelah wakil ketua sekte mendesaknya. Yuan Chaohui dengan hormat memperhatikan wakil pemimpin sekte dan mutiara bulan pergi. Ia kemudian menoleh ke 30 peserta tes dan mengumumkan, kalian semua telah lulus 2 putaran penilaian. Peringkat putaran kedua penilaian kekuatan komprehensif adalah sebagai berikut. Dia mengumumkan nama, peringkat, dan poin satu per satu. Tidak apa-apa jika itu orang lain. Ketika diumumkan bahwa Xia Qingchen berada di posisi pertama dengan 6 poin. Kerumunan menjadi gempar. Heng Qianmo adalah yang paling bersemangat. Dia melotot dan berkata dengan marah, potensi saya setara dengan ahli tahap konstelasi tingkat menengah ke-8. Apa-apaan ini? Dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya.
Memikirkan kembali apa yang dikatakan wakil ketua sekte kepada Yuan Chaohui ketika mereka mendaftarkan hasil mereka, tidak sulit untuk membayangkan dari mana hasil tes 6 poin Xia Qingchen berasal. Itu adalah wakil ketua sekte yang mendesak mereka untuk memodifikasinya. Potensi sebenarnya bahkan seharusnya tidak bisa lulus ujian. Namun, di bawah instruksi wakil ketua sekte, jumlahnya diubah menjadi 6. Sungguh konyol kalau dia ingin menjadi setenar orang seperti itu. Namun, ini adalah perintah wakil ketua sekte. Sekalipun dia memiliki ribuan keluhan di hatinya, dia tidak berani mengutuk. Sebenarnya, Xia Qingchen juga merasa ini aneh. Kekuatan keseluruhannya seharusnya sudah lama melampaui tingkat konstelasi tengah dan mencapai tingkat menengah dari baris pertama di tingkat konstelasi utama, bukan? Kenapa dia hanya mendapat 6 poin, sama dengan Heng Qianmo itu? Baru saja, Yuan Chaohui dan wakil ketua sekte dengan sengaja merendahkan suara mereka saat berbicara. Oleh karena itu, semua orang, termasuk Xia Qingchen, tidak menyangka bahwa 120 titik mengerikan telah muncul di gerbang batu. Mereka juga tidak tahu bahwa poin Xia Qingchen telah diubah menjadi 6. Mungkinkah meskipun basis budidaya Heng Qianmo berada di puncak tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah, dia memiliki kemampuan tersembunyi lainnya? Apakah itu sebabnya kekuatannya secara keseluruhan juga berada pada level lipat pertama dari tahap konstelasi utama? Setelah merenung sejenak, Xia Qingchen merasa lega. Dia, Xia Qingchen, bukan satu-satunya yang kekuatannya melampaui kultivasinya. Karena Heng Qianmo adalah talenta paling menonjol di negaranya, apakah aneh baginya menyembunyikan kekuatannya? Memikirkan hal ini, dia memandang Yun Yunyun dengan tatapan serius. Dia berencana untuk mempraktikkan langkah kedua dari konvergensi asal Qi dan meningkatkan budidayanya sesegera mungkin dengan bantuan esensi spiritual yang kaya di kediaman superior. Pada saat itu, alangkah baiknya jika dia bisa menggunakan jalur silang untuk menguji kemajuan kekuatannya. Secara kebetulan, Heng Qianmo juga berniat menantang Xia Qingchen. Hak apa yang dimiliki seorang kultivator di lipatan ke-8 tahap konstelasi tengah agar bisa sejajar dengannya? Saudara muda Xia, saya tidak menyangka kamu begitu kuat. Kita akan mempunyai kesempatan untuk berdebat, bagaimana dengan itu? Heng Qianmo pura-pura memuji. Kata-kata ini sejalan dengan niat Xia Qingchen. Baiklah, sebulan dari sekarang. Ia berencana berkultivasi selama sebulan untuk meningkatkan teknik budidaya dan bela diri. Baiklah, Heng Qianmo menyetujuinya. Sebulan kemudian, kami akan mengadakan pesta perayaan di rumahku. Saat itu, kami akan diundang untuk hadir. Adik muda, Xia, kamu harus memberi kami kehormatan. Periode 1 bulan adalah yang dia inginkan. Dia baru saja memasuki sekte, jadi ada banyak hal yang harus dia tangani. Tiba-tiba, Xiao Yun mendengar makna yang mendasarinya dan berkata dengan terkejut, Saudara Qianmo, maksudmu rumah besarmu. Tempat tinggal para murid baru hanya bisa disebut asrama. Esensi Qi di sana sangat tipis, hampir sama dengan di kaki gunung. Hanya tempat tinggal yang dibeli oleh bintang bunga yang memenuhi syarat untuk disebut rumah mewah. Heng Qianmo bangga, tapi di permukaan, dia rendah hati, hehe, ini sebenarnya bukan rumahku. Itu rumah tunanganku. Itu hanya kelas rendah. Tidak apa. Mendesis. Semua murid penguji menarik napas dingin. Bab 170, pedang melahirkan ribuan perubahan. Sementara mereka menunggu pemeriksaan, mereka sudah menanyakan tentang masalah Sekte Nebula. Masalah yang paling penting adalah masalah akomodasi, yang sudah dia pahami. Tempat tinggal kelas rendah membutuhkan 3 bintang untuk ditukar. Biasanya, hanya murid yang telah berada di sekte tersebut selama 1 atau 2 tahun yang mampu membelinya. Heng Qianmo baru saja memasuki sekte tersebut, dan dia sudah bisa menikmatinya. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Setiap orang memiliki perasaan yang rumit. Potensi Heng Qianmo sudah lebih tinggi dari mereka, dan jika dia menikmati lingkungan hidup yang lebih baik di hadapan mereka, niscaya hal itu akan memperlebar kesenjangan di antara mereka. Senang rasanya memiliki seseorang. Ternyata Henie Ayanmo mempunyai tunangan yang sudah lama bertunangan dengannya. Seni bela diri tunangannya tidak buruk. Dia tiba di Sekte Nebula 1 atau 2 tahun sebelum dia. Dia mendengar bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak hanya memiliki tempat tinggal kelas rendah, tetapi dia juga memiliki warga kota yang menjaganya. Sekarang, dia memegang posisi di inti sekte tersebut, Aula Bintang Surgawi. Bisa dikatakan masa depannya tidak terbatas. Berkat tunangannya, Heng Qianmo bisa menikmati banyak kemudahan.
Dalam sebulan, sampai jumpa di rumahku. Heng Qianmo sangat puas dengan tatapan iri dan cemburu mereka. Hanya Xia Qingchen yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, menyebabkan Heng Qianmo tidak senang. Aku benar-benar tidak sanggup menyukai orang ini. Heng Qianmo menghela nafas. Tidak hanya dia lemah, tapi dia juga sangat sombong. Dia jelas cemburu karena dia memiliki tempat tinggal kelas rendah, tapi dia sengaja memasang tampang acuh tak acuh. Lupakan saja, saya akan memberitahu dia siapa dia di pertandingan sparring sebulan kemudian. Selanjutnya, Yuan Chaohui memberi mereka masing-masing sebuah batu putih. Ini adalah sertifikat identitas murid Sekte Nebula. Kamu tidak boleh kehilangannya atau kamu akan dihukum berat. Xia Qingchen mendapatkannya. Sisi depan memiliki ukiran nebula di atasnya, sedangkan sisi belakang memiliki tulisan Xia Qingchen. Sertifikat identitas murid Sekte Nebula semuanya terbuat dari batu khusus. Para murid dibedakan berdasarkan warna. Murid tingkat rendah berkulit putih, murid perantara berkulit hitam, dan murid tingkat lanjut berwarna-warni. Dengan token putih di tangannya, Xia Qingchen akhirnya menjadi murid resmi. Untuk bisa tinggal di rumah Ting Sui. Kediaman 8 ahli kelas tertinggi semuanya terletak di puncak gunung. Rumah Ting Sui berada di puncak ke-9. Letaknya di tepi tebing dan menjulang dari tanah. Karena gunungnya tinggi, es dan salju di sekitarnya tidak mencair sepanjang tahun. Berdiri di sini, mendengarkan angin dan memandangi salju, suasananya luar biasa, paling cocok untuk budidaya. Wakaka, esensi Qi yang begitu padat, saya merasa seperti saya bisa segera menjadi dewa anjing. Mata Graji bersinar saat ia berguling-guling di salju dengan penuh semangat. Xia Qingchen mengeluarkan sebuah kotak brokat dan melemparkannya ke sana, menggali lubang. Ayo kita tanam dulu. Masa penanaman padi spiritual sangat lama, sehingga ia harus mempersiapkannya sejak dini. Baiklah, katanya. Graji segera memegang kotak brokat di mulutnya dan pergi menanam padi spiritual. Xia Qingchen menarik napas dalam-dalam dan duduk di dalam gedung, mengembangkan catatan abadi yang melahap surga El. 3 hari kemudian, puncak ketiga, di Boulder. Heng Qianmo berdiri dengan hormat, menghadap Yuan Chaohui yang berada di atas batu. Sebulan kemudian, kamu akan menantang Xia Qingchen. Mengapa kamu di sini untuk mencari saya alih-alih berkultivasi dengan benar? Yuan Chaohui tersenyum tipis. Heng Qianmo secara alami menjilat Yuan Chaohui, berharap mendapatkan pendukung. Meskipun dia memiliki manajer yang sebagai sesama penduduk desa, bukanlah hal yang buruk untuk mengenal murid perantara lainnya. Kakak senior Yuan, aku di sini untuk membantumu. Sudut mulut Yuan Chaohui melengkung, dan sedikit rasa jijik melintas di wajahnya. Seorang murid tingkat rendah yang baru saja memasuki sekte membantunya. Hehe, tunangan saya baru-baru ini bertemu dengan seorang murid dari kediaman superior secara tidak sengaja, lanjut Heng Qianmo. Mata Yuan Chaohui, yang dipenuhi dengan rasa jijik, tiba-tiba melebar. Benarkah? Itu benar. Dengan kepribadian tunanganku, dia tidak akan berbohong. Heng Qianmo berkata dengan pasti. Mata Yuan Chaohui menyala-nyala. Kultivasinya telah mengalami kemacetan selama setahun, dan dia membutuhkan tempat dengan jumlah energi esensi 10 kali lipat di dunia luar untuk menerobos. Di seluruh sekte Nebula, selain tempat tinggal para petinggi, hanya ada tempat tinggal 8 ahli kelas super. Hanya saja, 8 tempat tinggal super semuanya ditempati oleh murid-murid tingkat lanjut yang berpengalaman. Jika dia ingin menggunakan tempat itu untuk berlatih, dia harus mengenal murid-murid tingkat lanjut yang berpengalaman di sana. Namun, masing-masing murid senior tingkat lanjut adalah keberadaan yang misterius. Biasanya, sulit untuk naik ke surga untuk melihatnya. Belum lagi saling mengenal, dia hanyalah murid perantara dan tidak memiliki kualifikasi. Pemilik kediaman superior memiliki kesan yang baik terhadap tunanganku, lanjut Heng Qianmo, jika waktunya tepat, dia mungkin bisa memperkenalkan Anda padanya. Yuan Chaohui menekan kegembiraan di hatinya dan berjalan turun dari batu besar. Sikapnya terhadap Heng Qianmo jauh lebih hangat. Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Ini adalah takdir kita bertemu. Jika Anda mengalami kesulitan dalam sekte ini di masa mendatang, Anda dapat datang langsung kepada saya. Yuan Chaohui menepuk pundaknya dan berkata. Heng Qianmo sangat gembira. Inilah efek yang dia inginkan. Terima kasih banyak, kakak senior Yuan. Ngomong-ngomong, dalam sebulan, aku akan mengadakan kompetisi seni bela diri untuk angkatan ini di rumah tunanganku.
Akankah kakak senior Yuan memberi saya kehormatan dengan memberikan beberapa petunjuk kepada semua orang? Tidak masalah. Yuan Chaohui tertawa. Pemilik rumah manakah yang dikenal tunanganmu? Yuan Chaohui bertanya setelah hening beberapa saat. Heng Qianmo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ada peraturan di Aula Bintang Surgawi. Kami tidak bisa memberitahu siapapun. Gadis konyol itu tutup mulut. Dia bahkan tidak memberitahuku. Namun, jika saya bisa memastikannya, saya akan segera melapor ke kakak senior Yuan. Yuan Chaohui mengangguk berulang kali dan secara khusus memperingatkan, ingat, jangan berkonflik dengan pemilik rumah. Jika apa yang dikatakan Heng Qianmo benar, tunangannya berhubungan baik dengan majikannya. Dia meminjam tempat tinggal yang unggul untuk bercocok tanam, jadi ada harapan untuk menembus kemacetan. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Heng Qianmo tertawa. Dia tidak sabar untuk menjilat tuan dari kediaman superior, jadi bagaimana dia bisa berkonflik dengan pihak lain? Selain itu, bagaimana dia, seorang murid tingkat rendah, dapat memenuhi syarat untuk memiliki konflik dengan murid senior tingkat lanjut? Setengah bulan berlalu, dengan bantuan esensi Qi yang menakutkan 10 kali lipat dari dunia luar, Xia Qingchen dengan mudah menerobos ke tingkat ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Terlebih lagi, dia berada di puncak tingkat lipatan ke-9 dari tahap konstelasi tengah. Jika dia berkultivasi dengan susah payah selama 1 bulan lagi, dia pasti akan mampu melewati kesenjangan antara tahap konstelasi menengah dan utama dan menjadi ahli tahap konstelasi utama dalam satu gerakan. Namun, rencananya adalah untuk meningkatkan teknik budidaya dan seni bela diri pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia untuk sementara berhenti meningkatkan tingkat kultivasinya dan beralih ke praktik bentuk kedua dari konvergensi asal Qi. Esensi campuran hati 10.000 pedang. Jika bentuk ini berhasil dikembangkan, ia dapat mengubah aliran udara menjadi 10.000 pedang tajam yang tak terlihat. Dengan satu pikiran, pedangnya akan berubah. Kekuatannya tak tertandingi, lebih dari 2 kali lipat dari tubuh aslinya yang tidak bisa dihancurkan. Yang terakhir ini lebih merupakan pertahanan, dan serangan eksplosif hanya bersifat sekunder. Yang pertama adalah teknik bela diri yang murni menyerang. Begitu Xia Qingchen meletus dengan basis budidayanya saat ini, bahkan Phoenix kedua di tahap konstelasi utama harus mundur. Xia Qingchen menenangkan hatinya dan mulai berkultivasi. Lebih dari 10 hari kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan suara panah tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus udara terdengar di sekelilingnya. Namun, mata telanjang tidak dapat menangkap satu pedang pun. Kepingan salju kebetulan melayang turun dari atap pada saat ini, tanpa sengaja mendarat dalam radius 3 zang dari Xia Qingchen. Pada akhirnya, kepingan salju menghilang dalam sekejap. Itu tidak benar-benar menghilang dari angkasa, tapi itu dipotong menjadi partikel-partikel kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang oleh pedang Qi tajam yang ada di mana-mana.